Bab 611. Batas atas melebihi 100, atribut Bai Hekou kecil. Kota Tianhai, pintu menuju surga, lantai 99, pusat konvensi internasional. Ya Tuhan! Wen Jianan, Sun Yunzu, para pembesar lainnya, dan semua 500 anggota kamar dagang menatap dengan bingung pada data penjualan yang diproyeksikan oleh Running Dog. 100 juta terjual hanya dalam 1 jam, 100 juta, jika itu 1 hari. Bukankah 2 miliar akan terjual? Begitu banyak yang terjual hanya dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, ini tidak akan berhasil. Aku ingin mati, biarkan aku pergi bersamamu. Hong Dali terlalu menakutkan. Tidak mengherankan mereka tercengang. Total aset anggota lingkaran luar hanya sekitar 2 miliar. Dolar Dali baru saja diumumkan dan telah melampaui total aset satu anggota lingkaran dalam. Berapa jumlahnya dalam 1 bulan? 1 tahun. Di masa dan era ini, dana adalah segalanya. Hong Dali baru saja memperoleh aliran dana yang sangat besar. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani mengabaikan kata-katanya? Si bajingan ini. Hong Weigo juga terkejut. Total kekayaan Sang Le hanya lebih dari 20 miliar. Dolar Dali baru saja dirilis 1 jam yang lalu, dan dia sudah menjual 100 juta. Dalam sehari, itu akan menjadi 2 miliar. Dalam waktu sebulan, itu akan hampir setara dengan total aset Sang Le. Putramu merampok. Liu Yihui dan Mutai juga tercengang. Hong Dali ini terlalu menakutkan. Meskipun pertukaran dolar Dali ke RMB bersifat 1 lawan 1 dan dapat dipertukarkan di kedua arah, masalahnya adalah uang itu tidak dapat dihindari akan terkuras melalui transaksi. Penggunaannya tidak terbatas, bahkan jika sebuah bisnis hanya mengenakan biaya penanganan sebesar 3%, total pendapatannya akan mengkhawatirkan. Dengan fondasinya yang begitu kuat di internet, semua jenis perusahaan di dunia nyata akan dapat bekerja sama dengan perusahaan Dali. Pada saat itu, pengaruh dolar Dali, bukankah akan melebihi kekuatannya saat ini 10 kali atau 100 kali lipat? Setelah kekaisaran internet Dali milik Hong Dali diluncurkan, banyak sekali yang mencarinya. Pada saat itu, Hong Dali sedang berbaring di paha Linian Wei dan berseri-seri sambil melihat sistem. Wohohoho, aku bisa mengubah cetak biru teknologi untuk Small High Energy Electronic Collision Machine dengan mudah menggunakan poin atribut, dan masih banyak poin atribut yang tersisa. Membeli sedan Toyota adalah ide yang jenius. Dia masih khawatir tentang cara mendapatkan lebih banyak poin atribut. Bayangkan saja mereka jatuh dari langit. Pada saat ini, poin atribut Hong Dali telah mencapai 132. Tukarkan dengan cetak biru mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil. Dengan instruksinya, sistem segera merespons. Host memilih untuk menukar cetak biru untuk mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil, harap tunggu. Sekitar 30 detik kemudian, suara sistem terdengar lagi. Cetak biru untuk mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil berhasil ditukar, harap pilih metode penyimpanan. Simpan di ponsel pintar saya. Hong Dali menjawab dengan tegas. Ponsel pintarnya adalah ponsel pintar orang kaya baru yang sempurna. Pasti ada cukup ruang penyimpanan, belum lagi itu akan sangat praktis. Semenit kemudian, suara sistem kembali terdengar. Penyimpanan selesai, poin atribut yang tersisa, 86, silakan pilih di mana akan menggunakannya. Masih ada 86 poin atribut, itu cukup banyak. Hong Dali melihat antarmuka sistem dan berpikir hati-hati sambil mengusap dagunya. Alien bisa saja menyerang bumi, apa yang harus aku tukarkan dengan mereka? Dia membalik-balik halaman dan segera melihat opsi bertahan hidup. Ayo tukarkan dengan ini. Saya ingin menukarnya dengan opsi bertahan hidup, perintah Hong Dali. Pilihan bertahan hidup diaktifkan, 10 poin atribut dikurangi, harap tunggu. Pilihan bertahan hidup telah selesai, klasifikasinya adalah 1. Tubuh host memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik, kemampuan untuk memperkuat dan melembutkan otot telah ditingkatkan, 2. Efek halo telah ditingkatkan. N. Seperti yang diharapkan. Menurut arti harfiah dari kedua artikel ini, itu adalah untuk meningkatkan keterampilan bertahan hidup yang diaktifkan sebelumnya. Sebagai anak yang sangat boros, bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan semuanya sendiri? Tentu saja dia akan memilih untuk meningkatkan efek halo terlebih dahulu. Hong Dali, pilih nomor 2, tingkatkan efek halo. Sistem, host memilih peningkatan efek halo, 10 poin atribut dikurangi, harap tunggu. Efek halo meningkatkan cabang yang diaktifkan. Sistem halo, batas maksimum meningkat sebesar 50%, jangkauan meningkat menjadi 1 km, setiap poin atribut meningkat sebesar 5% dan jangkauannya menjadi 2 kali lipat. Informasi tambahan, hanya pengikut yang 100% loyal terhadap tuan rumah yang akan mendapatkan efek halo. Deskripsi atribut peningkatan efek halo, host telah melakukan kontak pertama dengan alien Galeon melalui jaringan virtual galaksi, dan era perjalanan antar bintang akan segera dimulai. Batas maksimum atribut Leki akan melebihi 100 dan dapat terus meningkat, batas maksimum efek halo ditingkatkan.
Pokoknya ini cuma perjalanan antar bintang, enaknya pergi ke alam semesta dan melihat-lihat, wahahaha. Tukar. Dia akan melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Menukar apapun yang bisa ditukar. Kemudian, dengan suara, ding, antarmuka halo muncul di depan mata Hong Dali. Hong Dali sangat gembira. Ding. Antarmuka halo muncul di depan mata Hong Dali. Hong Dali sangat gembira. Halo kekuatan. Meningkatkan atribut kekuatan para pengikut. Level saat ini. 10. 5 poin atribut diperlukan untuk peningkatan setiap level. Agility halo. Meningkatkan atribut kelincahan para pengikut. Level saat ini. 10. 5 poin atribut diperlukan untuk peningkatan setiap level. Halo refleks. Meningkatkan atribut refleks para pengikut. Level saat ini. 10. 5 poin atribut diperlukan untuk peningkatan setiap level. Tentu saja, Hong Dali sudah tahu tentang ini. Itu bukan apa-apa. Yang mengesankan adalah halos yang baru tersedia. Assault halo. Meningkatkan hit rate para pengikut. Jumlah poin yang dibutuhkan untuk pertukaran, 10 poin. Daya tahan halo. Meningkatkan kemampuan penyembuhan para pengikut. Jumlah poin yang dibutuhkan untuk pertukaran, 10 poin. War Drum halo. Meningkatkan efek serangan normal. Jumlah poin yang dibutuhkan untuk pertukaran, 10 poin. Wah, sungguh menakjubkan. Apakah ini kemampuan yang dibutuhkan untuk era Star Trek yang legendaris? Asteris bagus sekali. Yang terpenting adalah kesetiaan ke-9 antek itu 100%. Itu sudah cukup bagus. Setidaknya saat aku membawa mereka ke alam semesta, aku bisa tenang saat menggunakan mereka. 9 antek ini adalah petarung, pengawal, pelari, dan yang lainnya. Atribut mereka pasti yang terbaik. Aku hanya pemboros, atributku tidak terlalu penting. Pokoknya, aku tidak perlu melakukan apapun, asteris. Karena ada batasan baru untuk efek halo, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Segera tukarkan. Hong Dali, tukarkan semuanya. Dalam sekejap, 3 lingkaran cahaya muncul berurutan di bawah kaki Hong Dali. Yaitu lingkaran cahaya kekuatan, lingkaran cahaya kelincahan, dan lingkaran cahaya refleks. Sekarang setelah 10 poin atribut digunakan untuk ditukar dengan cabang efek halo, 30 poin lainnya ditukar dengan halo baru, masih ada 46 poin tersisa. Selanjutnya, saya akan mulai menukarnya untuk menaikkan level halo. Setiap 5 poin dapat ditukar dengan peningkatan 5%, jangkauannya menjadi 2 kali lipat. Tidak perlu dikatakan lagi, tukarkan dengan peningkatan halo kekuatan, kelincahan, dan refleks awal. Tukarkan sebanyak mungkin. 46 poin atribut, peningkatan rata-rata 3 level untuk setiap halo. Itu akan menjadi 115%. Selain itu, statistik atribut maksimum melebihi 100. Itu hebat. Ling Xiaoyi. Kekuatan, 168. Kelincahan, 163, refleks, 204, serangan, 93, pemulihan, 132, bonus serangan, 105. Li Yang. Kekuatan, 191, kelincahan, 185, refleks, 183, serangan, 111, pemulihan, 138, bonus serangan, 125. Wah, itu seperti memiliki 9 Tyrannosaurus dalam bentuk manusia. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah, ada lebih dari 9 antek. Mereka termasuk antek-antek yang muncul entah dari mana. Atribut mereka sungguh mengkhawatirkan, dan jangkauannya bahkan lebih mengerikan. Halo level 10 awalnya hanya 256 km. Sekarang setelah 3 kali lipat, itu menjadi 2048 km. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jangkauan ini pada dasarnya dapat mencakup seluruh wilayah negara surgawi. Hong Dali tampak sangat puas. Ini bagus, bagus. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa penasaran. Oh benar, aku bertanya-tanya apakah Bai Heko kecil kita dianggap sebagai bagian dari teman dan keluargaku, di mana si kecil ini, biarkan aku mencarinya. Tak lama kemudian, Hong Dali menatap dengan tak percaya. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Wajah Bai Heko kecil muncul di antara teman-teman dan keluarga Hong Dali. Itu bukan inti permasalahannya. Inti permasalahannya adalah atribut Bai Heko kecil. Kekuatan, 585, kelincahan, 564, refleks, 596, kesehatan, 100, semangat, 100, pemulihan, 582. Atribut tambahan. Pemulihan cepat, generasi anggota tubuh, terbang, pertumbuhan cepat, poin atribut dasar dapat ditingkatkan. Penjelasan tambahan. Ras petarung sejati, pertumbuhan cepat. Kekurangan. Karena pertumbuhan cepat, masa hidup relatif pendek, hanya 10 tahun. Rekomendasi. Maksimalkan harapan hidup. Ras petarung sejati. Astaga. Atribut-atribut ini sungguh menakjubkan.
Mengenai umur yang relatif pendek, Hong Dali sama sekali tidak khawatir, dia bisa memperpanjang harapan hidupnya. Kegiatan amal di masa depan akan diprioritaskan untuk meningkatkan harapan hidup Little Bai Hekou. Itu mudah. Setelah selesai bertukar, Hong Dali menganggukkan kepalanya, puas. Wahahaha, perasaan ini sungguh luar biasa, tidak bisa dihentikan. Aku seharusnya bisa menukar lebih banyak poin atribut dalam beberapa hari. Konglomerat Toyoda, aku sangat mencintaimu, hahaha. Tidak heran Hong Dali berkata seperti itu. Pada tahap ini, cukup sulit untuk menemukan cara untuk menyia-nyiakannya. Namun, konglomerat Toyoda benar-benar mengirimkan batu bara di salju. Ide pemborosan seperti itu sulit didapat. Konglomerat Toyoda cukup suram, mobil Toyoda sama sekali tidak dapat dijual di negara surgawi. Bab 612. 1 PIC, Bagian 1. Ikan besar, di luar pulau kapal. Baik, kakak kedua Liang. Seorang antek sedang berolahraga sambil memegang barbel di tangannya sambil bertanya, apa yang harus kita lakukan saat mengikuti Tuan Muda ke dunia virtual nanti? Hong Dali memiliki 9 antek, 3 laki-laki dan 6 perempuan. Ling Xiaoyi adalah antek yang paling berguna, jadi dialah pemimpin kelompok itu. Berikutnya adalah Liang, yang paling dikenal Hong Dali. Semua antek lainnya memanggilnya kakak kedua Liang. Sebagai antek dan pengawal Hong Dali, saat tidak ada yang bisa dilakukan, mereka harus melatih dan memperkuat tubuhnya. Lagi pula, mengikuti Hong Dali bukan sekadar bermain-main, yang penting, mereka benar-benar memanjakan Hong Dali. Jika Hong Dali dalam bahaya, mereka tidak boleh ceroboh. Bagaimana aku tahu? Liang mengangkat barbel seberat 30 kg di masing-masing tangannya. Tuan Muda lebih besar dari surga, sebagai antek, kita hanya perlu mengikutinya. Saat kita di sana, kita akan melakukan apapun yang Tuan Muda inginkan, itu tidak akan salah. Saat itu, seorang antek perempuan tersenyum dan berkata, saya mendengar Tuan Muda menyebutkan ada binatang dan hutan di dalam. Saat kita masuk, dengan karakternya, dia pasti akan berjalan santai, kita hanya perlu memastikan dia aman. Cei, kamu tidak tahu, kan? Liang mulai menyombongkan diri dan membesar-besarkan. Game ini diciptakan oleh Tuan Muda adalah GM di dalam, bahaya macam apa yang akan ada, tapi Tuan Muda selalu bersikap rendah hati, jika benar-benar ada bahaya, kita pasti harus berdiri dan melindunginya. Benar sekali. Si antek laki-laki tadi mengangkat barbel. Kita harus berlatih lebih keras, kalau begitu. Saat dia berbicara, barbel seberat 200 kg yang diangkat dengan susah payah tiba-tiba menjadi lebih ringan. Dia mengangkatnya dengan mudah. Dia tertegun, awalnya tidak percaya. Dia meletakkan barbel itu dan mencoba mengangkatnya lagi. Wow, teriak si antek laki-laki. Apakah Tuan Muda memberi kita kemampuan baru? Kekuatanku meningkat pesat. Aku juga. Liang terkejut. Aku merasa kekuatanku berlipat ganda, situasi macam apa ini? Antek wanita itu juga. Sebelumnya dia mempelajari serangkaian keterampilan dari Master Wang Daoming, sang penata rambut. Cukup mengesankan ketika dia meninju tinjunya sebelumnya. Namun sekarang, suara teredam terdengar hampir di setiap pukulan. Itu adalah suara kecepatan. Tuan Muda telah memperoleh keterampilan baru lagi. Liang tertawa. Kekuatan kita meningkat, haha. Zona militer Tianjing, tempat pelatihan pasukan khusus. Saudaraku, kembalilah, saudaraku, kembalilah. Seorang prajurit yang dijuluki Serigala Perak bergegas masuk ke kantor kepala biro. Mo Huishou, yang sedang melindungi kepala biro, berada di kantor. Ada apa? Kenapa terburu-buru? Mo Huishou mengenakan kacamata super kerennya. Apakah ada informasi baru? Tentara pasukan khusus kita, Silver Wolf menelan ludah. Tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, banyak dari mereka sekarang dapat memberikan pukulan dengan kekuatan lebih dari 800 kg. Apa? Mo Huishou terkejut. Cepat, tunjukkan padaku. Ah, tidurmu nyenyak sekali. Hong Dali berdiri, merasa puas karena telah menghabiskan semua poin atributnya. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan tersenyum. Saudari Nian Wei, aku sudah bangun sekarang, ayo kita pergi ke laboratorium Cuyin untuk melihatnya, aku ingin tahu apakah ada temuan baru. Saya harus memberikan cetak biru untuk mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil ke Cuyin, saya toh tidak bisa membacanya. Baiklah, Tuan Muda. Lin Yanwei berdiri perlahan dan berdiri di samping Hong Dali. Wanita ini, yang dilatih oleh Hong Dali, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Beberapa hal tidak perlu dikatakan. Cinta jinak Lin Yanwei terhadap Hong Dali hanya ada di udara. Dali, apa yang sedang kamu lakukan? Tang Muxin berlari ke dalam ruangan dan berkata, perangkat peningkatan energi milik Suster Cuyin sudah selesai, hasilnya cukup mengesankan. Segalanya berjalan sesuai keinginanku, sungguh. Benarkah? Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Kita harus segera melihatnya.
Ketiganya meninggalkan ruangan dan melewati koridor, melewati tangga, berjalan lurus ke depan, dan segera tiba di laboratorium Lin Chuyin. Chuyin, kudengar alat peningkat energinya sudah selesai. Hong Dali bergegas masuk dan memegang tangan Lin Chuyin sambil tersenyum. Aku hanya berpikir berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, aku tidak menyangka akan secepat ini. Coba kupikirkan, karena ini sudah selesai, bagaimana kalau kita tambahkan ke pakaian suci mekanik terlebih dahulu, kita akan meningkatkan sistem tenaga dan menguji efeknya. Lin Chuyin tidak banyak bereaksi meskipun Hong Dali memegang tangannya yang lembut. Dia hanya menjawab, efek dari alat peningkat energi itu tidak buruk, aku menguji energinya, alat itu mampu meningkatkan energi listrik dari 30.000 volt menjadi 75.000 volt. Hebat sekali. Chuyin, kita benar-benar hebat. Wahahaha, bagus. Hong Dali tertawa. Jika sudah stabil, mari kita gunakan pada pakaian suci dan lihat bagaimana hasilnya. Baiklah, di mana kita harus menambahkannya, coba saya lihat. Oh, ya. Lin Chuyin mengeluarkan sebuah perangkat kecil. Permata energi tertanam di bagian tengah perangkat. Perangkat ini berdiameter sekitar 5 cm. Permata energi di bagian tengah berkilau dan memancarkan cahaya putih lembut, yang sangat indah. Ini persis seperti reaktor busur di Iron Man. Sungguh mengagumkan. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Hong Dali. Cukup hubungkan keluaran energi ke penerima di atas. Lin Chuyin menunjuk ke Hong Dali. Sederhana, tidak rumit sama sekali. Bisakah ini dipasangkan ke pakaian suci mekanik? Hong Dali sangat bersemangat. Ayaya, jika ini ditambahkan ke pakaian suci mekanik, kekuatannya tak terbayangkan. Ya, itu bisa dilakukan. Lin Chuyin membuka pakaiannya, memperlihatkan pakaian suci mekanik di baliknya. Sudah ada lekukan di bagian dada, tepat untuk alat penambah energi. Saat dipasang, Lin Chuyin memiringkan kepalanya dan bertanya, di mana kita harus mengujinya? Itu pertanyaan yang bagus. Di mana mengujinya? Itu adalah alat penambah energi. Hong Dali juga tidak tahu bagaimana cara mengujinya. Jika alat itu membuat lubang di kapal induk, itu masalah kecil jika uang dapat menyelesaikan masalah. Namun jika mereka menenggelamkan kapal induk, itu akan menjadi masalah besar. Bagaimana kalau kita cari pulau? Hong Dali menyentuh dagunya sambil berpikir. Ayo kita cari di pulau terpencil. Pui, apa yang harus dilakukan sekali saja? Tang Muxin dengan malu-malu menutup mulutnya. Kedengarannya tidak pantas. Saat semua orang tertawa, anjing pelari nomor 4 berjalan mendekat dan berkata, Tuan muda, anjing pelari nomor 8 mengatakan bahwa rangka rekonstruksi ikan kedua telah selesai, namun renovasi berikutnya sedikit bermasalah, ruangnya terlalu terbatas, sebaiknya cari pulau sebagai pangkalan, kalau tidak, akan sulit melanjutkan pekerjaan konstruksi. Lambung kapal induk itu panjangnya lebih dari 300 meter dan tampak cukup besar. Namun, untuk mengubahnya, 300 meter tidaklah cukup, sepertinya Running Dog nomor 8 bermaksud mengubah Second Fish menjadi kapal induk Star Wars. Ini bagus, hehe. Memboroskan adalah yang terbaik. Itu mudah, aku hanya berpikir untuk mencari pulau untuk menguji perangkat peningkatan energi. Hong Dali mengeluarkan ponsel pintarnya dan membuka folder yang berisi cetak biru Small High Energy Electronic Collision Machine. Dia memberikannya kepada Chuyin dan berkata, Chuyin, ini cetak biru yang baru saja kutemukan, namanya Small High Energy Electronic Collision Machine, kudengar itu sangat hebat, coba kerjakan ini, oh ya, Falchion ada di sini, kan? Kita bisa memasangnya di Falchion jika berhasil. Petik 2. Itu adalah mobil sport dengan kualitas sempurna. Satu-satunya kekurangannya adalah sistem tenaganya tidak cukup kuat. Mobil itu akan menjadi sangat bertenaga dengan ini. Oke. Lin Chuyin tidak pernah menolak Hong Dali. Dia juga tidak mempertanyakan sumbernya. Dia menyalinnya ke komputernya dan memberi instruksi kepada Running Dog. Nomor 4, buat bagian-bagian berdasarkan isi cetak biru ini. Ya, Nona Chuyin. Anjing pelari nomor 4 langsung pergi. Penelitian tentang perangkat peningkatan energi telah selesai, Running Dog No. 8 juga membutuhkan sebuah pulau untuk melanjutkan transformasi Second Fish. Hong Dali bertanya, di mana Ferguson, dia yang bertanggung jawab atas penempatan satelit, kan, ayo kita cari dia, minta dia untuk mencarikan kita sebuah pulau. Oke. Semua orang setuju serempak. Tang Muxin tersenyum. Saudara Ferguson ada di ruang kendali di basement 1. Semua peralatan satelit ada di sana. Hong Dali menjentikkan jarinya. Ayo pergi. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang kendali satelit di basement 1. Sebagai struktur baru dari kapal induk Big Fish, peralatan di ruang kendali satelit agak berantakan. Namun Ferguson, yang juga malaikat kesialan, senang berada di sana. Ketika Hong Dali dan yang lainnya masuk, ia tengah melihat pemandangan indah di pantai di suatu tempat. Matanya hampir terpaku pada layar, tampaknya ia juga memiliki potensi untuk menyia-nyiakannya.
Ia terlalu baik untuk apa yang sedang dilakukannya. Penghancur hati. Hong Dali tersenyum. Mengintip. Ah, tidak. Lucifer tersipu saat melihat Hong Dali membawa sekelompok orang masuk. Dia cepat-cepat menjelaskan. Aku hanya melihat-lihat, dan membuat peta di saat yang sama. Tentu saja, tentu saja. Hong Dali menunjukkan ekspresi, kamu tahu itu. Dia menyeringai dan berkata, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Ah, tentu. Ada apa? Lucifer tentu saja tidak bisa menolak bosnya. Ada apa? Gunakan satelit untuk memeriksa apakah ada pulau di sekitarnya. Hong Dali berkata, saya butuh pulau untuk menguji beberapa peralatan baru. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 613. Satu Piece Bagian 2. Pulau, ini mudah. Mendengar perkataan Hong Dali, Lucifer segera mulai melakukan penentuan posisi satelit, dan setelah sekitar 30 detik, ia menemukan sebuah pulau yang tidak terlalu jauh. Ini pulau terdekat, sepertinya tidak terlalu besar. Oh, kalau begitu ayo kita pergi ke pulau ini. Hong Dali langsung mengangguk. Tanpa diduga, Tang Muxin dengan hati-hati mengamati tampilan pulau di layar, dan tiba-tiba berkata, Dali, pulau ini agak sulit dikatakan. Hah, ada apa? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, itu hanya sebuah pulau, aku hanya perlu menelepon paman kepala untuk mendapatkannya. Pulau ini bernama Pulau Penyu Laut. Tang Muxin berkata dengan marah, pulau ini milik negara surgawi kita, tetapi bendera negara Jaban ada di sana. Apa-apaan, orang-orang Jepang itu sombong sekali. Hong Dali langsung marah dan berkata, minggir, ayo kita lihat, aku akan mengubah mereka menjadi kura-kura karena berani merebut pulau kita. Para antek, berkumpul, semua orang, kenakan pakaian dan bersiap untuk bekerja, sial, aku benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Apa-apaan, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi segera setelah aku membeli halo. Orang-orang Jepang ini benar-benar malang. Baiklah. Tang Muxin juga merasa sangat marah terhadap masalah ini. Aku akan pergi dan memberitahu Suster Xiaoyi dan yang lainnya. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, Hong Dali berdiri di haluan kapal induk dan melambaikan tangannya. Maju menuju One Piece yang agung. Tang Muxin bertanya, Dali, kamu sudah menyebutkan One Piece ini beberapa kali sebelumnya, apakah One Piece ini sebenarnya adalah Pulau Penyu Laut? Hong Dali menjawab, itu mungkin saja karena Pulau Penyu Laut benar-benar berada di Laut Timur, bagaimanapun juga. Pada saat yang sama, di Laut Timur, dekat Pulau Penyu Laut. Bos, sepertinya ada segerombolan ikan di depan. Di atas perahu nelayan biasa, seorang pelaut dengan gembira melihat permukaan air di kejauhan dan berteriak keras, saya melihatnya, itu segerombolan ikan, tinggal satu jaring lagi dan kita bisa kembali, kan? Sungguh suatu keberuntungan bisa menemukan sekawanan ikan di laut. Cukup satu jaring saja dan mereka akan dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk beristirahat dalam jangka waktu lama. Ya Tuhan, ini benar-benar segerombolan ikan. Mendengar perkataan pelaut itu, dua orang lainnya sangat gembira dan berkata, ini segerombolan ikan besar. Ya Tuhan, ini segerombolan ikan terbesar yang pernah kulihat. Terbesar. Ini seharusnya menjadi hal yang sangat beruntung untuk terjadi, tetapi sang kapten tampak sangat gelisah. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kapten, ada apa? Ini kawanan ikan besar, dan jaraknya hanya 200 yard. Si pelaut berkata dengan cemas, begitu kita menjaringnya, kita tidak perlu khawatir soal uang setidaknya selama 2 bulan. Aku tahu itu. Sang kapten menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini memang kawanan ikan yang besar, aku juga melihatnya, masalahnya, itu adalah wilayah laut dekat Pulau Penyu Laut, ada kapal perang dari negara bagian Jaban yang berpatroli di sana, jika kita ke sana. Konon sudah ada beberapa kapten nelayan yang ditangkap karena mendekati daerah itu. Kalau dia ikut, mereka mungkin bisa menjaring ikan dan kabur kalau beruntung. Tapi kalau tidak seberuntung itu, lalu, apa yang harus kita lakukan? Sang pelaut berkata dengan cemas, ini adalah kawanan ikan terbesar yang pernah kulihat, sungguh akan sia-sia jika kita tidak menjaringnya. Harus dikatakan bahwa ini adalah kawanan ikan terbesar yang pernah dilihat oleh sang kapten. Haruskah mereka mengambil risiko, atau keselamatan mereka lebih penting? Jika mereka berani mengambil risiko dan beruntung, mereka tidak perlu khawatir tentang uang selama beberapa bulan. Namun, bagaimana jika keberuntungan mereka tidak begitu baik? Sang kapten merenung sejenak, lalu akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, lupakan saja, mari kita ambil risiko, tangkap mereka dan pergi, sialan, kita bahkan harus begitu khawatir menangkap ikan di lautan negara kita sendiri, mari kita ambil risiko. Oleh karena itu, perahu nelayan itu pun segera berangkat. Namun,
saat mereka bergerak maju sekitar 100 meter, seorang pelaut tiba-tiba berteriak, "Kapal perang, ada kapal perang datang, bendera di kapal itu bendera negara bagian Jaban, ya Tuhan, lari, mereka mengejar kita." Secara kebetulan, kapal perang itu berada di titik kedipan mata mereka saat itu. Ketika para pelaut melihat kapal perang itu juga telah melihat mereka. Sungguh sangat disayangkan dan tidak mengenakan ketika bertemu dengan kapal perang di wilayah perairan Pulau Penyu Laut. Para pelaut di kapal penangkap ikan itu semuanya pria berbadan tegap. Di darat, bahkan beberapa perusuh pun bukan tandingan mereka. Namun, itu adalah kapal perang, itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. "Berbalik sekarang, cepat berbalik." Sang kapten berkata dengan cemas, "Mereka mengejar kita." Para pelaut mengerahkan seluruh tenaga mereka dan membalikkan perahu. Namun, sangat jelas mereka tidak sebanding dengan kapal perang dan dengan cepat disalip oleh kapal perang negara Jaban. Para nelayan di depan, dengarkan baik-baik, kalian telah memasuki wilayah perairan negara bagian Jaban. Seorang perwira militer yang dapat berbahasa Mandarin menggunakan pengeras suara dan berkata, "Menyerahlah sekarang atau kami akan menembak." Perbedaan kekuatannya terlalu besar, para nelayan tak berdaya mengangkat tangan dan menyerah. 20 menit kemudian, sang kapten ditangkap dan naik ke kapal perang dan para pelaut lainnya dibebaskan. Berdasarkan perkataan pemimpin Jabanese, mereka harus mencari pemerintah untuk menebus kapten mereka. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Dalam perjalanan pulang, para pelaut itu putus asa dan salah satu dari mereka berkata, "Kaptennya ditangkap, kami tidak tahu berapa banyak uang yang kami perlukan untuk menebusnya sekarang, seharusnya aku tidak menyebutkan kawanan ikan itu." Orang lain menghela napas dan berkata, "Itu bukan salahmu, desah." Kali ini, orang ketiga tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berteriak, "Cepat, lihat, sebuah kapal induk, itu adalah kapal induk, mungkinkah itu, kapal induk Tuan Muda Dali?" Mendengar ini, ketiga orang lainnya berdiri. Begitu mereka dapat melihat dengan jelas bendera negara surgawi di kapal induk, mereka semua bersorak. "Itu kapal induk Tuan Muda Dali, ya Tuhan, sekarang ada harapan, akhirnya ada harapan, hahaha, Tuan Muda Dali ada di sini, orang-orang Jepang itu tidak boleh sombong sekarang, hahaha." 20 menit kemudian, "Tuan Muda, kami menemukan sebuah perahu nelayan di depan, dan orang-orang di atas perahu itu berkata mereka ingin bertemu dengan Anda." Ling Xiaoyi berdiri di depan Hong Dali dan berkata dengan lembut, "Itu adalah perahu nelayan milik negara surgawi kami." Mereka berkata bahwa kapten mereka ditangkap oleh orang-orang Jepang. "Oh." Hong Dali menatap dengan mata besar. "Mereka pergi ke provinsi Jaban untuk memancing, mereka seberani itu." Bukan itu masalahnya." Ling Xiaoyi berkata dengan marah, "Mereka sedang memancing di dekat Pulau Penyu Laut." "Apa-apaan ini?" Hong Dali berkata dengan marah, "Orang-orang Jepang begitu galak, biarkan mereka masuk." Dengan sangat cepat, tiga pelaut akhirnya melihat Hong Dali yang legendaris. Mereka segera menerkam dan berteriak, "Tuan Muda Dali, tolong hukum kami sedang memancing di dekat Pulau Penyu Laut dan kapten kami ditangkap oleh orang-orang Jabanese yang terkutuk. Tuan Muda Dali, tolong selamatkan kapten kami." Sambil berkata demikian, mereka menceritakan kepada Hong Dali apa yang baru saja terjadi. Hong Dali hanya menjawab satu kata, "Kota Tianhai, pintu menuju surga." Running Dog kabarnya sedang menggunakan layanan bisnis Hong Dali lainnya, namun tiba-tiba berhenti dan berkata, hadirin sekalian, Tuan Muda akan melakukan sesuatu lagi." "Ada apa? Ada apa?" Ngomong-ngomong, melihat Hong Dali bermain-main jauh lebih menarik daripada mendengarkan laporan, karena itu, semua anggota kamar dagang sangat bersemangat. Setidaknya, menyaksikan kemajuannya tidak terlalu menjadi pukulan bagi mereka dibandingkan dengan mendengar hasilnya secara langsung. Dengan sangat cepat, Running Dog mengirimkan proyeksi holografik kejadian yang terjadi di Big Fish. Semua anggota juga marah. "Apa-apaan, orang-orang Jabanese terlalu sombong, ini tidak bisa ditoleransi. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi begitu saja, jika tidak, hal ini akan terus terjadi." "Benar sekali, hajar mereka." Markas Besar Militer Tianhai, ruang konferensi besar. 2 hari terakhir ini, para perwira militer tidak punya banyak hal untuk dilakukan, jadi mereka juga menonton siaran langsung yang dikirim oleh Running Dog. Melihat ini, mereka langsung meledak. "Apa-apaan, orang-orang Jepang benar-benar minta dipukuli. Kita benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Laporkan ini segera, bersiap untuk pertempuran, sialan mereka, aku sudah lama tidak senang dengan mereka. Minta instruksi untuk membalas segera." Kota Tianjing, di dalam kantor pria misterius itu. "Ya, oke. Aku mengerti." Pria misterius itu memegang telepon dan berkata pelan, "Minta semua orang bersiap. Jika mereka berani menyentuh sehelai rambut pun dari Hong Dali, hancurkan mereka." 2 jam kemudian, Big Fish dan Second Fish langsung masuk ke wilayah laut Pulau Penyu Laut. Seperti yang diduga, tak lama kemudian,
4 kapal perang datang dan mengepung mereka. Bendera negara bagian Jaban ada di kapal perang tersebut. Namun, mereka tidak menyangka kapal-kapal negara surgawi ada di sini, dan terlebih lagi, kapal-kapal itu adalah kapal induk, jadi mereka sedikit takut. Para prajurit di kapal perang itu semua berteriak dan berlarian, banyak dari mereka bahkan memegang senjata mereka erat-erat. Kemudian, sekitar 2 menit kemudian, meriam dari keempat kapal perang itu semuanya diarahkan ke ikan besar dan ikan kedua. Ada apa? Mereka sebenarnya berencana untuk melawan kita. Hong Dali berdiri di The Big Fish dan melihat ke bawah ke arah 4 kapal perang negara Jaban. Mereka datang ke wilayah laut kita dan ingin bertarung dengan kita. Jika orang lain, orang tersebut pasti akan memikirkan akibat dari menembaki kapal perang. Namun, Hong Dali tidak peduli tentang itu, kekuatan teknologi dan militer orang ini saat ini sangat tinggi, dan Running Dogs di Second Fish dilengkapi dengan sekitar 10 senjata elektromagnetik super yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dia kesulitan menemukan target yang cocok untuk menguji senjata ini, dan sekarang kapal perang ini datang tepat pada waktunya. Hong Dali benar-benar ingin mencoba senjata itu pada mereka. Bab 614. Menggigil karena terkejut. Tuan muda. Beberapa saat kemudian, Ling Xiaoyi masuk dan berkata dengan lembut, orang Jepang itu meminta untuk naik ke kapal untuk menemui Anda. Negara surgawi adalah negara yang berbudi luhur. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, aku akan memberi mereka rasa hormat, meminta mereka untuk ikut. Baiklah. Ling Xiaoyi segera pergi memberitahu mereka. Semuanya, mari kita istirahat dulu. Hong Dali mengeluarkan segenggam kacang dali dan memberikan 2 kepada semua orang. Ini, ambil 2 untuk menenangkan saraf kalian, setelah selesai makan, mari kita bermain-main dengan mereka. Oke. Semua orang bersorak. Tangan Tang Muxin tampak gemetar. Begitu banyak dolar galaksi yang dibagikan lagi. Dengan sangat cepat, Ling Xiaoyi masuk dan berkata, Tuan muda, mereka ada di sini. Oh, mereka sudah datang. Kemana? Hong Dalis mendengus, menoleh, dan melihat 3 orang Jabanese dengan agresif menaiki kapal induk. Para pelaut menunjuk ke arah mereka dan berkata, merekalah yang menangkap bos kita. Setelah mereka mendekat, Hong Dali dapat melihat ekspresi mereka dengan jelas. Ekspresi mereka terhadap Hong Dali seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka dan merenggut istri mereka. Ya ampun. Hong Dali langsung menggigil karena terkejut. Mereka membuatku takut. Kemudian, dia berkata kepada antek-anteknya, lemparkan salah satu dari mereka ke laut untuk memberi makan hiu, aku perlu menenangkan sarafku. Baiklah. Liang tidak pernah menolak satupun instruksi Hong Dali, oleh karena itu, suara teriakan salah satu orang Jabanese dapat terdengar di laut. Hong Dali langsung melempar seseorang ke laut saat mereka pertama kali bertemu, pemimpin prajurit Jabanese itu langsung ketakutan. Jangan lempar aku di sini untuk bernegosiasi. Bernegosiasi, kau dan aku. Hong Dali menatapnya dan berkata. Pemimpin Jepang itu langsung mengangguk dengan keras dan berkata, ya. Hong Dali menatap orang-orang Jabanese yang tersisa dan berkata, oh, kalau begitu lemparkan yang ini ke laut untuk memberi makan hiu juga. Tang Muxin, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, para pelaut, sisanya. Hong Dali, kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Kita harus mencegah orang lain mendengar apa yang akan kita bicarakan dengan pemimpin ini. Tang Muxin, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, para pelaut, sisanya. Pemimpin Jepang benar-benar ketakutan kali ini, Hong Dali ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia jelas menggunakan logika bandit. Orang-orang di kamar dagang semuanya tercengang. Apa-apaan, dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Para perwira di militer, sial, aku makin menyukai bajingan kecil ini saat melihatnya, ini gerakan yang hebat. Baiklah, katakan padaku, apa yang ingin kau bicarakan? Sekarang hanya ada pemimpin Jabanese yang tersisa di pihaknya. Kali ini, itu benar-benar negosiasi antara kau dan aku. Hong Dali bertanya, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat, waktuku sangat berharga. Tindakan kalian terlalu berlebihan, kata pemimpin Jaban, ini adalah wilayah laut teritorial negara Jaban, kapal-kapal kalian harus meninggalkan daerah ini, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Bagaimanapun, dia sekarang bertindak sebagai seorang diplomat, nadanya cukup tegas. Sayangnya, Hong Dali jelas lebih tegas darinya. Hong Dali tertawa dan menepuk bahu pemimpin suku Jabanese itu. Alih-alih menjawab kata-katanya, Hong Dali bertanya, oh benar, aku berencana untuk meledakkan beberapa hal sebelum kau datang, apakah kau ingin melihatnya? Meledakkan sesuatu di tengah negosiasi. Pikirannya sungguh terlalu acak. Namun, melihat-lihat saja pasti tidak akan salah, jadi pemimpin Jaban itu mengangguk dan berkata, oke. Apa yang bisa diledakkan Hong Dali pada saat seperti itu? Mungkinkah dia berencana untuk mengebom kapal perang negara Jaban? Liang, bawa falchion milik Cuyin ke sini.
Hong Dali menyeringai dan berkata, ayo kita hancurkan ini hari ini untuk bersenang-senang. Baiklah, jawab Liang dan langsung pergi mengambil mobil. Meledakkan mobil di saat seperti ini. Pemimpin Jepang itu merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami Hong Dali. Namun, kita masih dalam tahap negosiasi sekarang, saya akan menunjukkan rasa hormat kepadanya dan melihat apa yang akan dia lakukan. Pemimpin Jepang ini jelas telah melupakan apa yang baru saja terjadi pada dua orang Jepang lainnya. Para pelaut, yang juga tampak kebingungan, bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Dali ingin meledakkan mobil di saat seperti ini. Meskipun Hong Dali tidak begitu mengerti hal-hal kecil, dia sangat pintar dalam hal-hal besar. Yang lain tahu apa yang sedang dilakukan Hong Dali. Sambil memeluk lengan Lin Yanwei, Tang Muxin tersenyum ke arah para pelaut dan berkata, benar sekali, pasti akan ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton segera, hehe. Lin Yanwei pun tersenyum, mengangguk dan berkata, benar sekali, di saat genting seperti ini, Tuan Muda selalu bisa membuat rencana. Dengan sangat cepat, Liang mengendarai Falcon itu. Hong Dali menunjuk mobil sport super yang cantik itu dan berkata, mobil ini sangat berharga, pasti akan sangat menarik untuk meledakkannya. Oh, tentu saja, yang kumaksud adalah saat bom meledak. Ia kemudian memberi instruksi kepada para anteknya. Pergi ambil beberapa bazooka atau semacamnya, ya, gunakan juga rudal yang dipasang di jet tempur, aku suka menyia-nyiakannya. Apa-apaan ini? Apakah maksudnya dia akan meledakkan mobil di kapal induk ini? Apakah dia tidak takut merusaknya? Ngomong-ngomong, ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah bahwa selama negosiasi, hal pertama yang dilakukan salah satu pihak adalah menghancurkan barang-barangnya sendiri. Hong Dali benar-benar orang pertama dalam sejarah yang melakukan ini. Dan sangat jelas, mungkin tidak akan ada orang yang mengikuti teladannya di masa depan juga, setidaknya, tidak ada yang berani menggunakan rudal dari jet tempur untuk meledakkan mobil mereka sendiri di kapal induk. Kau benar-benar akan meledakkannya. Dahi pemimpin Jepang itu dipenuhi keringat saat dia bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, aku tidak bercanda denganmu, jawab Hong Dali tegas. Sekarang, rasa ingin tahu semua orang muncul. Di kamar dagang, Wen Jianan bertanya kepada Hong Weiguo, Direktur Hong, mobil ini seharusnya cukup mahal, kan? Ah, memang cukup mahal. Hong Weiguo mengangguk dan berkata, namun, menurutku rudal itu seharusnya lebih mahal daripada mobilnya. Para prajurit di markas besar militer Tianhai, apa yang bajingan kecil ini coba lakukan? Meledakkan mobil untuk bersenang-senang. Menghambur-hamburkan uang di depan orang Jepang, ini. Apa yang sedang dipikirkannya? Siapa tahu, mari kita lihat saja. Saya merasa akan ada pertunjukan bagus segera. Ya, mari kita tonton acaranya. Setiap orang yang melihat pemandangan seperti itu memiliki berbagai macam pemikiran yang berbeda. Namun, karena Hong Dali sudah mengangguk setuju, semuanya segera dipersiapkan. Segala macam senjata disiapkan untuk meledakkan mobil. Liang bahkan membawa rudal di bahunya seperti membawa karung. Rudal itu tampak beratnya setidaknya 100 hingga 150 kg, tetapi Liang dengan mudah membawanya, seperti membawa seember air. Ini. Mata pemimpin Jepang itu hampir keluar. Dia membawa rudal seberat itu di bahunya begitu saja. Apakah itu benar-benar rudal? Apakah itu hanya model logam? Tuan Muda, semuanya sudah siap. Liang meletakkan rudal itu di lantai, wajahnya tidak merah dan tidak terengah-engah. Bagaimana kita akan melakukannya? Ledakan saja mobilnya. Hong Dali menjentikkan jarinya. Para antek, bawa beberapa rudal lagi, kurasa satu saja tidak cukup. Oke. Semua antek pergi membawa lebih banyak rudal. Bukan hanya antek laki-laki, bahkan antek perempuan juga ikut. Beberapa saat kemudian, mereka membawa lebih dari 10 rudal. Apakah ini benar-benar rudal? Pemimpin Jepang itu kini menduga bahwa rudal itu palsu. Jika hanya satu orang yang memiliki kekuatan untuk mengangkat benda seberat itu masih bisa diterima. Namun, mereka semua bisa melakukannya. Siapa yang akan percaya itu? Kemudian, pemimpin Japanese itu berjalan mendekat dan ingin mencoba mengangkat sebuah rudal untuk melihat apakah itu nyata. Liang dengan ramah mengingatkannya. Barang ini cukup berat, kurasa kau tidak bisa mengangkatnya. Wajah pemimpin Jepang itu penuh dengan ketidakpercayaan dan dengan nada meremehkan berkata, bagaimana mungkin aku tidak dapat mengangkat benda yang bahkan seorang wanita pun dapat melakukannya, aduh, akibatnya, pinggangnya terkilir. Sudah ku bilang ini berat, tapi kau masih tidak mau percaya padaku. Wajah Li yang penuh dengan kebencian. Sekarang kau tahu aku mengatakan yang sebenarnya, kan? Pemimpin Jepang itu duduk di lantai dan berteriak, kalian pasti curang, pasti ada mekanismenya, aduh, pinggangku. Baiklah, sudah cukup. Hong Dali menatap matahari dan berkata, ayo cepat. Setelah aku selesai menyia-nyiakannya, mari kita pergi ke pulau dan menjelajahi sekitar. Siapa? Benar, kakak besar itu, bagaimana cara menyalakan benda ini?
Hong Dali bertanya kepada salah satu pilot jet tempur yang menerbangkannya. Mendengar pertanyaan Hong Dali, dia buru-buru berkata, kamu perlu menghubungkan ini ke jet, tunggu, aku akan mencari beberapa kabel dan barang-barang lainnya. Oh, kukira aku tinggal menekan tombol untuk menembakkan benda ini, lupakan saja, tak perlu repot-repot mencari kabel, pasang saja rudal itu kembali ke jet tempur dan gunakan jet tempur untuk menembakkannya langsung. Setiap orang. Oleh karena itu, 10 menit kemudian, semua rudal dipasang kembali ke jet tempur. Dengan sangat cepat, jet tempur diposisikan ulang dan semua rudal diarahkan ke falchion. Kemudian, 3 suara keras meletus saat 3 rudal ditembakkan ke arah falchion. Ekor ketiga rudal itu terbakar, dengan jejak asap hijau di jalurnya. Mereka terbang menuju falchion dan tiba hanya dalam sepersekian detik. Kemudian, keajaiban terjadi, cahaya merah redup menyala di falchion dan ketiga rudal itu terpantul pada sudut 90 derajat ke udara, meledak setelah terbang sekitar 50 meter lebih. Bum bum bum. 3 ledakan keras mengguncang langit dan serpihan beterbangan di mana-mana, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Meskipun hanya 3 rudal dan meledak dalam jarak yang sangat jauh, gelombang panas yang disebabkan oleh ledakan itu membuat semua orang menggigil karena terkejut. Ini. Pemimpin suku Jaban benar-benar tercengang. Tang Muxin dan yang lainnya juga tercengang. Semua orang di kamar dagang dan para perwira di militer juga tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin rudal itu berubah arah? Apa kubah merah yang melindungi falchion tadi? Falchion tidak meledak seperti yang mereka duga, dan bahkan tidak ada goresan sedikit pun di sana. Ia tetap di sana dalam kondisi sempurna, indah dan misterius di bawah sinar matahari. Ini tidak mungkin, kan? Setelah sesaat terkejut, pemimpin Jabanese itu melompat dan berkata, kamu curang, kamu pasti curang, kamu sudah mengatur semua ini sebelumnya. Sambil menatap falchion, dia berkata dengan keras, tidak terjadi apa-apa, rudal itu benar-benar terbang meleset, bagaimana mungkin? Oh, kenapa kamu tidak mencobanya sendiri, kamu bisa memilih senjata apapun yang kamu suka, kata Hong Dali. Bab 615. Menakutkan. Saya akan mencobanya. Karena mampu menjadi seorang pemimpin, pemimpin Jaban ini memang cukup cerdas. Saya tidak akan menggunakan senjata Anda sudah pasti sudah dirusak, saya akan menggunakan senjata saya sendiri. Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekati falchion sekitar 2 meter, mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke cermin falchion, dan berkata, aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan kali ini. Pat 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 pat. Saat dia melepaskan 5 tembakan berturut-turut, lampu merah menyala di falchion lagi. Kemudian, pemimpin Jabanese ini ketakutan setengah mati, tidak terjadi apa-apa pada cermin itu sama sekali. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pemimpin suku Jaban membelalakan matanya dan melepaskan 3 tembakan lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Ini. Kali ini, dia benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin, teknologi macam apa ini, mobil yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh rudal. Kemudian, Hong Dali mendengus dan berkata, apakah ujianmu sudah selesai? Kalau sudah, minggirlah, aku mau menembak lagi. Pemimpin Jepang itu tidak membiarkan Hong Dali mencoba meledakkan mobil itu lagi. Dengan kepala penuh keringat, ia berlari ke arah Hong Dali dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Hong Dali, apakah ini teknologi terbaru Anda, itu? Oh, ini masih rata-rata, mobil ini hanya model kecil. Hong Dali memiringkan kepalanya dan menatap tanpa ekspresi ke arah pemimpin Jepang itu. Kedua kapal induk milikku ini adalah model besar. Pemimpin Jepang itu langsung berlutut. Apa-apaan ini masih dianggap model kecil. Jika kapal induk benar-benar model besar dari teknologi ini, bukankah itu tak terkalahkan? Hong Dali mengulurkan jari kelingkingnya dan mengorek hidungnya. Oh benar, apa yang baru saja kau katakan, kau mengatakan bahwa wilayah laut Pulau Penyu Laut adalah milik negara bagian Jaban. Itu, benar sekali. Kali ini, pemimpin Jepang itu bersikap sangat sopan dan lemah lembut, dan berkata, tempat ini memang. Namun, Hong Dali mengabaikannya dan bertanya lagi, lalu, apakah kamu punya bukti? Ya, ada. Pemimpin suku Jaban menunjuk ke sebuah menara yang dibangun di titik tertinggi pulau itu dan berkata, bendera kita digantung di sana. Mendengar dia berkata demikian, semua orang dengan marah menggertakkan gigi mereka. Mereka pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Lalu, mereka dengan cepat menjadi takjub. Hong Dali menunjuk ke arah menara dan berkata kepada Running Dog nomor 4, minta salah satu Running Dog untuk meledakkan menara itu. Baiklah, Tuan Muda. Dengan sangat cepat, cahaya biru dari senjata elektromagnetik super itu menyala di Second Fish. Kemudian, dengan suara ledakan keras, menara dengan bendera negara bagian Jaban yang tergantung di atasnya menghilang dari pandangan mereka. Semua orang tercengang.
Semua orang di kamar dagang berdiri dengan gembira dan bertepuk tangan. Mereka semua bertepuk tangan dan menunjukkan rasa hormat mereka kepada Hong Weiguo. Direktur Hong, Anda benar-benar hebat, hahaha, kekesalan kami benar-benar telah terobati sekarang. Sutradara Hong, Dali sungguh hebat. Weiguo, kamu punya anak yang baik, hahaha. Para perwira di militer itu semua berpelukan dan tertawa. Hahaha, Dali benar-benar hebat, ledakan ini benar-benar indah. Bajingan kecil ini, hahaha, kita harus mendukungnya dalam apapun yang dia lakukan lain kali. Benar sekali, haha. Kota Tianjing. Pria misterius itu melihat siaran langsung, tersenyum dan berkata, bajingan kecil ini, siapa yang bilang dia konyol? Setelah meledakkan menara, Hong Dali bertanya lagi, apakah kamu punya bukti lain? Dahi pemimpin Jabanese itu dipenuhi keringat. Terhadap Hong Dali, dia benar-benar tidak bisa bersikap sombong, bahkan mobilnya sangat sulit dirusak. Dengan kubah pertahanan berskala besar di kapal induk ini, jika dia berani menentang Hong Dali, dia pasti akan mati. Tidak, tidak lagi. Pemimpin suku Jabanese itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Sudah pasti tidak lagi. Oh, begitu. Hong Dali menoleh ke kiri dan kanan dan segera melihat 4 kapal perang Jabanese. Lalu, bagaimana situasinya? Mendengar hal ini, pemimpin Jaban tahu bahwa masalah akan datang. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak ada lagi, jelas tidak ada lagi bukti, aku akan meminta mereka untuk segera mundur. Sambil berkata demikian, dia berlari ke tepi kapal induk dan melambaikan tangannya dengan panik. Kita pasti tidak boleh berakhir dalam pertempuran. Jika tidak, ini akan menjadi masalah besar. Dengan teknologi pada kedua kapal induk ini, mereka dapat dengan mudah mengalahkan seluruh negara Jaban. Di atas 4 kapal perang negara Jaban. Petugas itu melambaikan tangannya, Hong Dali telah meledakkan bendera kita, bukankah kita seharusnya membalas, mereka memprovokasi kita. Seorang prajurit merasa aneh dan berkata, kami tidak yakin seperti apa situasinya sekarang, jangan gegabah, aku akan pergi dan bertanya padanya. Kedua orang yang terlempar ke laut telah kembali ke kapal perang. Komandan berpikir sejenak dan merasa bahwa skenario terburuk untuk pergi ke sana adalah terlempar ke laut juga, tetapi tidak ada risiko kematian. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, sang komandan menaiki kapal induk. Ia kembali lebih cepat lagi dan, dengan dahi penuh keringat, berkata, mundur, cepat, mundur, lawan terlalu kuat, kita bukan lawan mereka. Prajurit itu merasa aneh dan bertanya, Tuan, bukankah itu hanya 2 kapal induk biasa tanpa sistem persenjataan yang tersisa? Tidak ada ancaman bagi kita tidak perlu mundur, kan? Apa yang kau tahu? Komandan itu berkata dengan gugup, kedua kapal induk itu memiliki kubah pertahanan super besar yang melindungi mereka. Bahkan 40 kapal perang tidak dapat mengalahkan mereka, apalagi 4 kapal perang kita. Cepat, ayo pergi. Dilihat dari ekspresi sang komandan yang tidak tampak berbohong, para prajurit pun meskipun masih ragu, tidak dapat membantah perintah sang komandan dan langsung bersiap pergi. Namun masalahnya, meskipun mereka ingin pergi, Hong Dali tidak setuju dengan itu. Dia mendengus, menatap pemimpin Jabanese dan berkata, kalian pergi begitu saja. Di mana kapten kapal penangkap ikan yang kalian tangkap? Kami akan segera membebaskannya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak berani menentang Hong Dali, jadi dia secara alami menyetujui apapun yang dikatakan Hong Dali. Dengan kepala penuh keringat, pemimpin Jabanese itu bertanya, apakah Anda masih memiliki permintaan lagi, Tuan Muda Dali? Kami dapat memenuhi apapun yang Anda minta. Permintaan. Hong Dali berpikir sejenak dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ah, ngomong-ngomong, kamu menahan para nelayan dari negara surgawi, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja, kan, kamu harus memberi kami kompensasi, kan, selain itu, aku ingin menguji senjata baruku, kapal perangmu tampaknya menjadi target yang cocok, jadi aku akan menggunakannya saja, berikan aku 4 kapal perang ini dan aku akan menghapus utangmu mengenai penahanan para nelayan, nanti, aku akan mengirim kalian kembali ke negaramu, aku berjanji bahwa kalian akan puas dengan layananku. Kata-katanya ini membuat semua orang tercengang. Anak ini terlalu banyak meminta, dia meminta 4 kapal perang begitu saja. Meskipun itu hanya candaan, dia tidak seharusnya membuat candaan seperti itu, kan? Sekarang, pemimpin Jabanese itu tidak hanya berkeringat lagi, ia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada orang lain bagaimana rasanya basah kuyup oleh keringat. Pakaiannya benar-benar basah oleh keringat, ini bukan lelucon. Teknologi pada kapal induk Hong Dali dapat dengan mudah membunuh kita. Jika aku tidak menyetujui permintaan Hong Dali, hasilnya akan menjadi pertarungan di antara kita, maka keempat kapal perang akan hancur, semua prajurit Jabanese akan mati, negara surgawi akan menyatakan perang terhadap negara Jaban, kemudian, dengan teknologi canggih negara surgawi, negara Jaban akan kalah, mereka akan ketakutan, dan negara surgawi akan menggunakan kesempatan itu untuk memperluas dan menaklukkan dunia. Konsekuensinya sungguh parah. Yang terhormat, Tuan Muda Dali yang terhormat.
Sekarang, pemimpin Jabanese itu tidak lagi menunjukkan sikap arogan seperti sebelumnya. Sikapnya begitu sopan dan penuh hormat sehingga bahkan Li Yang pun mengakui kekalahannya dalam hal ini. Pemimpin Jabanese itu berkata, bisakah saya meminta instruksi dari pemerintah negara saya? Masalah ini terlalu besar, saya tidak berani memutuskan sendiri. Kata-katanya sangat sopan dan terhormat, tetapi masalahnya adalah Hong Dali jelas tidak memiliki kesabaran. Dia berkata langsung ke arah Lin Chuyin, coba satu tembakan dulu dan lihat seperti apa. Oh, baiklah. Mendengar instruksi Hong Dali, Lin Chuyin berkata dengan hambar, Dali menciptakan keajaiban. Lalu, diiringi suara samar mesin yang bergerak, pakaian suci mekanik itu langsung muncul di atasnya. Mengulurkan tangannya dan mengarahkan sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi di tengah telapak tangannya ke gudang penyimpanan di dekatnya, dia berkata dengan hambar, sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi yang ditingkatkan, kekuatan penuh, tembak. Kali ini, dibandingkan dengan saat dia menggunakan jurus ini di sekolah kejuruan Lansi yang baru, segalanya berbeda. Saat itu, kekuatan penuhnya sudah sangat menakjubkan. Dan kali ini, kekuatan itu ditingkatkan oleh perangkat peningkatan energi. Peningkatan hingga 150%. Seketika, semua orang hanya melihat seberkas cahaya berkelebat hebat di tangan Lin Chuyin, seterang matahari, begitu terangnya hingga dapat membutakan mereka. Cahayanya terlalu terang. Sekali lihat saja bisa menyebabkan kebutaan sementara. Dengan sangat cepat, sebuah denyut energi melesat dari telapak tangan Lin Chuyin. Denyut energi ini berwarna biru putih dan terjerat dengan listrik. Saat baru saja ditembakkan, diameternya sudah sekitar 50 cm, setelah terbang sekitar 5 meter, diameternya meningkat tajam hingga sekitar 10 meter. Kekuatan denyut energi ini sungguh menakjubkan. Terakhir kali, sinar cahaya pulsa listrik bertekanan tinggi berkekuatan penuh menyebabkan lubang di kelompok itu dengan diameter sekitar 3 meter. Kali ini, salah satu kapal perang terkena denyut energi di bagian bawah. Denyut energi itu langsung menciptakan lubang berdiameter 15 meter, menyebabkan air laut di dekatnya menguap dan menciptakan kabut. Para prajurit dan perwira di kapal perang itu semua melompat ke laut saat kapal perang itu perlahan tenggelam ke laut. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tidak ada bayangan kapal perang yang terlihat. Satu serangan, hanya serangan biasa seperti ini, dan sudah menimbulkan akibat yang mengerikan. Jika mereka benar-benar bertempur, kapal perang negara Jaban akan hancur, semua orang akan mati, negara surgawi akan menyatakan perang terhadap negara Jaban akan kalah, mereka akan ketakutan, lalu negara surgawi akan menggunakan kesempatan itu untuk memperluas dan menaklukkannya. Dia tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Bab 616. Xiao Bai, kamu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pemimpin suku Jaban itu langsung berlutut di depan Hong Dali dan melakukan kowtow ala suku Jaban. Berikan padamu, aku akan memberikannya padamu. Kau harus memaksaku melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Hong Dali mengernyitkan bibirnya dan berkata dengan tidak sabar, minta semua kru kalian untuk berkumpul di sini, aku akan mengirim kalian semua kembali ke negara kalian, jangan berpikir untuk melarikan diri, itu akan membuatku sangat tidak senang. Baiklah, baiklah. Oleh karena itu, sekitar 1 jam kemudian, seorang antek melaporkan, Tuan Muda, orang-orang Jepang itu datang ke sini dengan perahu karet. Baiklah, biarkan mereka naik dulu. Dengan sangat cepat, semua awak dari keempat kapal perang itu berkumpul di Big Fish. Mereka adalah angkatan laut sungguhan, jika dibandingkan dengan orang-orang Hong Dali yang berada di Big Fish. Namun, orang-orang Hong Dali memandang para prajurit Jaban ini dengan bangga, karena jika dibandingkan dengan para prajurit Jaban, mereka adalah yang lebih kuat. Terutama Hong Dali. Terhadap orang ini, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk berpikir membunuhnya. Sebab, jika mereka benar-benar membuat Hong Dali marah, seluruh negara Jaban akan hancur akibatnya. Setelah semua orang berkumpul, pemimpin suku Jaban yang gemetar ketakutan berkata, yang terhormat Tuan Hong Dali, rakyatku sudah menyerah, tolong penuhi janjimu dan kirim kami kembali. Semua orang sudah di sini. Hong Dali menatap pemimpin suku Jaban dan berkata, jika semua orangmu sudah di sini, aku akan mengirim kalian semua kembali sekarang. Semuanya, semua orang ada di sini. Pemimpin Jabanese itu mungkin berkeringat lebih banyak hari ini daripada yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Tuan Muda Dali, tolong kirim kami kembali sekarang, namun, pesawat-pesawat di sini tampaknya tidak cukup. Hah, siapa bilang kalian akan naik pesawat pulang? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, apakah aku pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya? Lalu, bagaimana rencanamu untuk mengirim kami kembali? Pemimpin Jabanese merasa aneh dan bertanya, kami telah memberimu kapal perang kami. Tentu saja aku punya cara. Hong Dali berjalan ke tepi, mengambil pengeras suara dan berteriak, Xiao Bai, kamu punya pekerjaan yang harus dilakukan, cepat ke sini. Xiao Bai, apa itu?
Seketika itu juga, beberapa prajurit Jepang yang penasaran berjalan ke tepian dan melihat ke bawah, lalu, mereka menjadi sangat fanatik dan berkata, "Hiu, ada banyak hiu di sini, ya Tuhan, lihat yang paling besar itu, panjangnya pasti paling tidak 20 meter. Apakah Tuan Muda Dali berencana melempar kita ke hiu?" Usus pemimpin Jabanese menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia tahu hasil ini lebih awal, dia akan bertarung dengan Hong Dali sampai akhir. Setidaknya dengan cara itu, dia bisa mati dengan lebih berharga. Baiklah. Hong Dali menatap Liang dan berkata, "Lempar saja mereka." Perlakuan terhadap mereka ini sungguh sangat baik. Pemimpin Jabanese sudah putus asa. Ada berbagai macam makhluk gaib di kapal induk Hong Dali, seperti antek-antek yang dapat membawa rudal seolah-olah itu bukan apa-apa, kubah pertahanan yang bahkan rudal tidak dapat menghancurkannya, pakaian suci mekanik yang dapat menenggelamkan kapal perang mereka hanya dengan satu serangan. Jika Hong Dali benar-benar ingin melemparkan mereka ke laut untuk memberi makan hiu, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Namun, begitu ia mendarat di air, pemimpin suku Jaban menyadari bahwa ia sebenarnya tidak mati. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa ia sekarang menunggangi seekor hiu. Situasi macam apa ini? Sebelum dia bisa bereaksi, banyak manusia biasa mulai jatuh juga, dan semuanya mendarat di punggung hiu. Ini. Pemimpin Jepang merasa bahwa semua yang terjadi hari ini tampak seperti mimpi. Hong Dali bahkan bisa menunggangi hiu sekarang. Kemudian, setelah Hong Dali mengatakan sesuatu, pemimpin Jepang tidak berpikir seperti ini lagi. Bahwa mereka kembali ke negara bagian Jaban, oh benar, jika mereka mencoba melakukan hal aneh dalam perjalanan ke sana, kalian bisa makan lebih banyak, anak-anakku. Setelah hiu-hiu itu membawa tentara Jepang menjauh dari pandangan mereka, semua orang meledak. Ya Tuhan, kejadian hari ini bisa ditulis dalam sejarah. Kapten yang ditahan itu bergumam dalam hati. Saya akan menuliskan apa yang terjadi hari ini di buku catatan harian saya dan meminta keturunan saya untuk menjaganya selama 500 tahun, kata seorang pelaut. Tang Muxin berkata dengan lembut, "Saudari Nian Wei, menurutku jika kita memodifikasi ikan besar kita menjadi kapal pesiar agar bisa dinaiki orang, bahkan jika tempat tidur yang ditiduri Dali dihargai 1 juta yuan, pasti masih ada orang yang akan berebut untuk mendapatkannya." Itu sudah pasti. Lin Nian Wei tersenyum dan menepuk bahu Tang Muxin. Namun, Xin, apakah kapal induk kita benar-benar memiliki kubah pertahanan itu? Aku tidak tahu, tunggu, biar aku yang bertanya. Tang Muxin berjalan ke sisi Hong Dali dan bertanya dengan lembut, "Dali, apakah ikan besar kita benar-benar memiliki kubah pertahanan seperti itu juga, apakah itu lebih hebat daripada Falchion?" Tanpa diduga, Hong Dali berbalik, menyeringai, dan memamerkan giginya. "Tentu saja tidak, aku hanya menakut-nakuti mereka. Hanya menakut-nakuti mereka." Hong Dali sebenarnya hanya berpura-pura tentang Big Fish dan Second Fish yang juga memiliki kubah pertahanan. Semua orang tercengang. Bukankah Hong Dali selalu orang yang sederhana? Sekarang dia benar-benar tahu cara berpura-pura dan menakut-nakuti orang. "Dali, kamu, sejak kapan kamu jadi pintar?" Tang Muxin mencubit wajah Hong Dali dan menariknya. "Bukankah kamu selalu orang yang riang dan berpikiran sederhana?" Hong Dali berkata dengan panik, "Meskipun itu benar, itu tidak berarti aku bodoh. Jika aku tidak menakut-nakuti mereka, apakah mereka akan menyerahkan kapal perang dengan mudah? Jika kita benar-benar berperang, akan ada korban. Siapa bilang orang ini bodoh? Saya janji tidak akan memukul orang itu sampai mati." Hahaha, bajingan kecil ini, dia benar-benar pintar. Melihat ini, orang-orang di kamar dagang semua tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah menyangka dia berbohong tentang kubah pertahanan berskala besar, dia benar-benar membuat orang-orang Jepang itu takut dan membuat mereka percaya, hahaha. Bukankah begitu? Jika bukan karena ini, orang-orang Jepang itu pasti tidak akan mudah ditangani. Hari ini aku benar-benar mendapat pencerahan. Itu pasti, ini namanya tidak menggertak orang seumur hidup, kalau dia menggertak orang, dia akan menggertak mereka seumur hidup. Hahaha. Bajingan kecil ini juga belajar menjadi nakal. Hong Weigo tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia benar-benar tahu cara menggertak orang sekarang, haha. Daripada menyia-nyiakan, Hong Dali kini bermain dengan taktik militer. Liu Yui tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Dia benar-benar berani menggertak seperti itu, tapi sejujurnya, bahkan aku juga percaya padanya, aku rasa jika benar-benar ada kubah pertahanan yang luar biasa di negara surgawi kita, orang-orang Jaban itu pasti tidak akan berani melawan kita. Kau mengatakan hal yang sudah jelas, jika senjata mereka tidak efektif melawan kita dan hanya kita yang bisa menyerang mereka, siapa yang mau berperang dengan kita? Mutai tertawa sampai dia membungkuk juga. Namun, bahkan dalam mimpi mereka juga berpikir bahwa Dali hanya menggertak, kan, haha. Gedung utama markas besar militer Tianhai, ruang konferensi besar. Ya ampun, si bajingan kecil Dali ini benar-benar brilian. Semua perwira menatap dengan bingung.
Dia menggertak mereka sampai mereka membuang 3 kapal perang mereka dan melarikan diri. Tamparan di wajah orang Jepang ini benar-benar hebat. Kali ini, mereka tidak boleh bersikap sombong lagi terhadap kita. Kan, mereka pantas mendapatkannya. Ini balasan atas semua hal yang mereka lakukan terhadap negara kita. Bajingan kecil ini. Pria misterius itu melihat ke monitor dan berkata, siapa yang mengira bahwa Hong Dali yang biasanya bersikap santai dan ceroboh akan benar-benar menggertak orang. Namun, begitu dia melakukannya, dia membuat gertakan yang begitu besar, dan menggertak kembali Pulau Penyu Laut. Dia linglung sejenak, lalu langsung mengangkat telepon. Taruh video konfrontasi Hong Dali dan tentara Japanese ini di internet dan publikasikan di sana. Sudah lama sekali kita tidak mendapatkan berita yang menginspirasi moral seperti itu di negara surgawi. Dengan sangat cepat, seluruh negara surgawi meletus. Video konfrontasi Hong Dali dengan tentara Jepang disebarkan oleh banyak orang. Situs web berbagi video yang sangat keren, Shinhe Weibo, EasyNet News, perangkat lunak Turki. Semua orang di negara surgawi menyebarkan berita tentang kejadian ini. Masalah mengenai Pulau Penyu Laut selalu menjadi perhatian utama orang-orang di negara surgawi. Sekarang setelah Hong Dali mengambilnya kembali dengan cara yang begitu indah, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia dan gembira? Berita terbaru, Tuan Muda Dali telah merebut kembali Pulau Penyu Laut dan membuat orang-orang Jepang patuh kepadanya. Jangan lewatkan berita ini, datanglah dan lihatlah, hanya 50 sen untuk satu koran, stoknya terbatas, siapapun yang berminat, datanglah dan belilah segera. Cepat, berikan aku 10 koran, aku akan menyimpannya sebagai koleksiku, jarang sekali ada berita baik seperti ini. Berikan aku 20 lembar, aku akan menempelkannya di dinding, bagi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Ratusan koran terjual habis hanya dalam waktu singkat. Pemilik kios koran tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ini sangat cepat, saya baru saja mulai. Setelah makan dan minum teh. Hai, Pak Tuasu, apakah kamu sudah melihat berita sore ini? Ini benar-benar luar biasa. Tentu saja. Tuan Muda merebut kembali Pulau Penyu Laut dari orang-orang Jepang dan menakut-nakuti mereka hingga mereka lari. Semua orang di negara ini tahu tentang ini sekarang. Saya tidak bisa menahan tawa setiap kali melihat berita ini benar-benar menarik. Haha, benar juga, Tuan Muda melempar 2 orang Jaban ke laut saat mereka baru saja bertemu. Ya ampun, ini benar-benar membantu kita meredakan amarah kita. Mari kita lihat apakah orang-orang Jaban itu masih bisa bersikap sombong sekarang. Bukankah begitu? Bagian akhir video adalah bagian yang paling menarik. Apakah kau melihat kubah pertahanan yang dibuat oleh Tuan Muda? Orang Jabanese itu ketakutan sampai dia hampir kencing dan berlutut di lantai untuk memohon ampun. Hahaha. Konon katanya sebelum mereka menahan seorang kapten dari kapal penangkap ikan, dan sekarang, mereka harus memberi kita 4 kapal perang sebagai balasannya. Haha. Direktur Wang, mengapa Anda begitu bahagia hari ini? Benar sekali, Direktur Wang, Anda tersenyum sampai tidak bisa menutup mulut. Apa yang terjadi? Bisakah Anda menceritakannya kepada kami? Direktur Wang tersenyum hingga mulutnya hampir menyentuh telinganya dan berkata, saya senang dengan berita hari ini, beritahu Departemen Keuangan untuk memberikan bonus 200 yuan kepada semua orang, perusahaan akan mentraktir semua orang makan siang hari ini. Semua karyawan tercengang. Direktur Wang, apa yang terjadi? Benar sekali, hari ini bukan hari festival, kan? Hari ini bukan hari festival, tetapi lebih hebat dari itu. Direktur Wang merapikan pakaiannya dan melihat semua karyawan di perusahaan. Ia tersenyum dan berkata, kalian belum melihat berita hari ini, kan? Tuan Muda Hong Dali telah merebut kembali Pulau Penyu Laut melalui intelijennya. Negara bagian Jaban menahan salah satu nelayan dari negara bagian surgawi, dan sebagai balasannya, Tuan Muda Dali menggertak 4 kapal perang dari mereka. Setelah Direktur Wang mengatakan ini, semua karyawan tercengang. Setelah jeda sebentar, mereka semua mulai bersorak. Tuan Muda benar-benar tak terkalahkan, hahaha, ini hal yang baik, hal yang sangat baik, ya Tuhan, Tuan Muda benar-benar banyak akal dan luar biasa, dia benar-benar menakutkan. Tidak heran Direktur Wang sangat gembira hari ini, masalah ini benar-benar layak dirayakan, ini luar biasa. Bukankah begitu, terakhir kali, setiap kali saya melihat berita tentang Pulau Penyu Laut, yang saya rasakan hanyalah kemarahan, namun, hari ini, saya benar-benar merasa gembira, mari kita rayakan, kita harus merayakan ini. Direktur Wang menurunkan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka diam. Ia berkata, haha, baiklah, sudah cukup, semuanya pergi dan bersiap. Kita akan segera berangkat, hari ini, semua orang harus minum sampai mabuk sebelum kalian pergi. Bab 617. Misi sampingan kedua telah tercapai. Di berbagai restoran di seluruh negara surgawi. Kenapa hari ini pelanggannya banyak sekali, hari ini kita bahkan penuh. Seorang pelayan merasa heran dan bertanya, lihat, masih banyak orang yang mencari restoran, kudengar semua restoran lain juga penuh, apakah hari ini hari istimewa, tidak banyak orang di sini bahkan saat tahun baru Imlek, kan?
Ini hal yang wajar, saya menerima berita terbaru bahwa itu karena Tuan Muda Hongdali telah merebut kembali Pulau Penyu Laut dari orang-orang Jepang. Apa-apaan ini, apa itu nyata, Tuan Muda benar-benar tak terkalahkan, dia bahkan merebut kembali Pulau Penyu Laut. Benar, dia melakukannya dengan sangat baik. Setelah sampai di rumah, tonton videonya. Aku sudah mengunduhnya, aku bersiap untuk menontonnya sekali setiap hari. Wei Guo, Ruoxi dan kalian benar-benar memiliki putra yang baik. Kepala biro duduk di sofa di kamar Hong Wei Guo. Dia tersenyum senang. Kali ini, apa yang dilakukan Dali benar-benar luar biasa, aku sudah menonton video itu belasan kali, tetapi aku masih belum bosan, haha, luar biasa, dia benar-benar luar biasa. Wajah Lan Ruoxi berseri-seri seperti bunga. Itu sudah pasti, anakku yang hilang itu sebenarnya masih melakukan hal-hal yang baik sesekali. Hehe, Kepala Biro, Anda terlalu memuji kami. Hong Wei Guo merasa sedikit malu dengan pujian tinggi Kepala Biro dan berkata, itu tugas kami, tugas kami. Ini bukan pujian yang berlebihan. Kepala Biro berkata dengan sungguh-sungguh, masalah mengenai Pulau Penyu Laut telah lama mengganggu kita, pada akhirnya, Dali merebutnya kembali tanpa menumpahkan setetes darah pun dan bahkan menggertak 4 kapal perang dari orang-orang Jepang, haha, bajingan kecil ini, dia benar-benar berani. Anak ini sebenarnya cukup pintar. Hong Wei Guo tersenyum dan berkata, hanya saja dia tidak melakukan hal-hal yang benar seperti biasanya. Kau tidak bisa mengatakannya seperti ini. Kepala Biro tertawa dan berkata, bagi bajingan kecil ini, menyia-nyiakan adalah melakukan hal yang benar. Jendela perangkat lunak Turki, judul berita, Tuan Muda Hongdali perkasa dan mengagumkan, orang-orang Jepang ketakutan sampai mereka kencing dan lari. Berita ini melaporkan kejadian yang terjadi dan hasilnya secara terperinci. Di bawah ini, jumlah komentar mencapai rekor tertinggi lebih dari 1,6 juta. Banyak orang bersorak untuk Hongdali karena apa yang dilakukannya sungguh luar biasa. Cara dia menanganinya dari awal sampai akhir benar-benar sempurna. Dari melempar 2 orang Japanese ke laut di awal permainan hingga meledakkan mobil dan menakut-nakuti mereka serta menghancurkan menara dengan bendera mereka, semuanya dilakukan dalam satu gerakan yang mulus. Orang Japanese bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menyerah. Komentar netizen. Ice Seal, melihat-lihat gambar satu persatu, mataku sudah basah sebelum aku menyadarinya. Tuan Muda Hongdali, di hatiku, kau adalah orang yang paling mengesankan. Orang lain mungkin mengatakan bahwa kau anak yang boros, mengatakan bahwa kau selalu bermain-main, namun di mataku, kau adalah orang yang paling perkasa. Sambil menghormati kehidupan dan melindungi orang-orang di negara surgawi, tolong jaga keselamatanmu sendiri, salut. Suka, 1.524.984. Balasan, 154.474. Suka, 1.452.714. Balasan, 124.733. Rob A. Beauty, semua orang yang peduli dengan negara surgawi tahu bahwa masalah Pulau Penyu Laut telah ada di benak miliaran warga negara surgawi, dan sekarang, Tuan Muda lah yang membantu kita membalas dendam. Setiap kali Tuan Muda muncul di suatu tempat, kita akan merasa lega untuk tempat itu dan percaya bahwa tempat itu telah diselamatkan. Suka, 1.374.954. Balasan, 114.574. Midnight Blues, sebagai warga negara yang mencintai negara, kami selalu berharap agar Pulau Penyu Laut dapat kembali ke pelukan negara surgawi. Saya pikir hari itu masih sangat lama, tetapi tanpa diduga, hari itu telah tiba dengan tenang. Begitu saja, ketika saya melihat bendera negara kita berkibar di Pulau Penyu Laut, saat itu hati saya terasa hangat. Suka, 1.014.454. Balasan, 97.524. Semua orang di negara itu berkeliling menyampaikan berita dan bersorak atas kemenangan ini. Hal ini membuat semua orang menghela napas panjang. Dan jelas saja, pengaruh masalah ini masih jauh dari selesai. Sejak video Hongdali merebut kembali Pulau Penyu Laut diunggah daring, ada beberapa patriot fanatik yang mengunggah video mereka menghancurkan mobil Toyota milik mereka sendiri. Kemudian, semakin banyak video jenis ini yang diunggah daring. Toyota adalah mobil merek Jepang paling terkenal di negeri surgawi. Sebelumnya, saat Hongdali mengatakan bahwa ia akan mereklamasi mobil-mobil ini, masih banyak orang yang menonton. Lagi pula, meskipun mobil itu bisa direklamasi, mereka tetap harus menggunakannya sebelum membeli yang baru. Karena itu, mereka belum melakukan apapun. Dan sekarang, ketika Hongdali merebut kembali Pulau Penyu Laut, semua orang menjadi bersemangat. Tuan Muda telah melakukan hal yang begitu besar, bagaimana mungkin kita tidak bekerja sama dengannya? Mengapa kita tidak menghancurkan mobil-mobil Toyota yang kita beli? Setidaknya kita dapat menikmati suara mobil yang hancur. Dan saat ini, Hongdali malah duduk di tempat tidur Bai Heko kecil. Dia menyeringai, menyentuh kulit si kecil, dan bertanya kepada Zhang Yi,
Kakak Xiaoyi, mengapa Bai Heko kecilku berubah kembali seperti biasa saat dia tertidur? Zhang Yi tersenyum dan berkata, dia hanya berubah saat dia bangun karena dia ingin terbang, biasanya, dia akan tetap seperti anak-anak normal, saya lupa menyebutkan ini sebelumnya. Oh, Hong Dali sangat puas dengan hal ini. Bagus sekali, Bai Heko kecil adalah anak baptisku, lagi pula, dia setidaknya harus terlihat seperti manusia, maksudmu adalah bahwa pada saat-saat genting dia bisa berubah menjadi mode super. Super Saiyan. Ras pejuang. Ya ampun, jika aku memberinya pakaian suci mekanik dan memberinya robot untuk dioperasikan, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan? Saat ini, memang begitu. Zhang Yi menyeringai dan mengangguk. Namun, dia masih terlalu muda, dia belum bisa mengendalikan kemampuan transformasinya dengan baik. Jangan takut, masih ada waktu baginya untuk belajar. Hong Dali menoleh dan berkata kepada Ling Xiaoyi, Saudari Xiaoyi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk pekerjaan amal kita, itu sangat penting, kita perlu menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang seperti Bai Heko kecil. Melakukan amal adalah hal yang baik. Ling Xiaoyi langsung mengangguk dan berkata, baik, Tuan Muda. Namun, saat mereka sedang membicarakan hal ini, Running Dog tiba-tiba masuk dan berkata, Tuan Muda, untuk merayakan reklamasi Pulau Penyu Laut, ada banyak video orang-orang yang menghancurkan mobil Toyota mereka secara daring. Untuk mobil-mobil yang hancur ini, apakah kita masih harus membelinya? Hah, mereka menghancurkan mobil Toyota. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, jika mereka ingin menghancurkan, biarkan saja, oh benar, katakan pada mereka bahwa tidak apa-apa untuk menghancurkan mobil Toyota, tetapi jangan membakarnya, itu akan menyebabkan polusi pada lingkungan kita. Lihatlah itu, cara berpikir orang-orang ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Daripada memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan dengan mobil-mobil yang hancur itu jika ia membelinya, ia terlebih dahulu berpikir tentang bagaimana cara agar tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, Hong Dali memposting di Weibo. Tidak apa-apa untuk menghancurkan mobil, tetapi tidak boleh membakarnya, semua orang punya kewajiban untuk mencintai dan melindungi lingkungan, membakar mobil akan menyebabkan polusi serius pada lingkungan bumi. Oleh karena itu, hal ini menjadi serius. Setiap kota di seluruh negara surgawi memiliki insiden orang-orang yang menghancurkan mobil Toyota. Antusiasme warga sangat tinggi. Beberapa dari mereka ingin menghancurkan mobil-mobil itu sejak awal, beberapa mengundang teman-teman dan keluarga mereka untuk menghancurkannya bersama mereka, dan ada beberapa yang tidak mengetahui masalah ini, tetapi melihat mobil Toyota mereka dihancurkan oleh orang lain ketika mereka keluar. Dan bahkan ada catatan di mobil mereka yang hancur. Kami telah menghancurkan mobil itu, Anda dapat mencari Tuan Muda Dali untuk mendapatkan kompensasi. Brengsek. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku mungkin akan menghancurkan mobil-mobil itu sendiri untuk bersenang-senang. Itulah yang dikatakan Hong Dali ketika mendengar kejadian ini. Tentu saja, terhadap masalah ini, Hong Dali tidak membuang-buang uangnya dengan sia-sia. Karena, tak lama kemudian, sebuah ding terdengar di benaknya. Kemudian, suara sistem terdengar. Misi sampingan 2, si kecil hilang dari alam, misi tercapai, persyaratan misi. Host diharuskan untuk selalu ingat melindungi alam dan mencegah orang-orang merusak alam. Kemajuan saat ini, 100/100, hadiah misi, gelar sahabat alam ditingkatkan, efek gelar, memperoleh dukungan alam, kekebalan total terhadap semua jenis bencana alam, level gelar, level 3, level maksimal, penjelasan tambahan, host telah menyelesaikan semua misi sampingan hingga level maksimal, hadiah tersembunyi dipicu. Hadiah tersembunyi, afinitas elemental, guncangan elemental. Elemental Affinity, skill pasif, saat terdapat kekuatan elemen alam liar di dekat host, semakin kuat kekuatan tersebut, semakin kuat pula host tersebut. Elemental Shock, skill pasif, ketika ada kekuatan elemen alam liar di dekat host, host dapat mengendalikan sebagian kekuatan elemen alam tersebut. Apa-apaan, aku tidak menyangka bisa menyelesaikan misi sampingan terakhir dengan cara seperti ini. Ngomong-ngomong, jika sistem tidak berbunyi, aku hampir lupa tentang misi ini. Ngomong-ngomong, dua hadiah tersembunyi ini benar-benar mengagumkan. Elemental Affinity dan Elemental Shock, bukankah itu berarti aku bisa pergi kemana saja di planet ini sekarang? Lain kali saat aku pergi ke planet lain, apakah aku juga bisa pergi kemana saja yang aku inginkan? Hahaha, saya selalu bilang, cintai dan lindungi alam, alam juga akan mencintai dan melindungi kita. Hadiah ini bagus. Karena ruang permainan holografik belum dikembangkan, aku punya banyak waktu luang. Nanti, aku akan bersiap dan pergi ke dasar laut untuk melihatnya. Aku ingin tahu apakah aku akan dapat menemukan sesuatu yang penting di dasar laut yang misterius itu. Dikatakan bahwa segitiga bermuda yang misterius cukup menakutkan, tapi itu tidak penting lagi, sekarang aku tak terkalahkan. Yup, mari kita lihat berapa banyak poin atribut yang kumiliki juga, kemajuan dalam merebut kembali mobil-mobil Toyota tampaknya cukup bagus. Oleh karena itu,
Hong Dali buru-buru mengeluarkan sistem hilang besar lagi. Hanya dengan sekali lihat, dia tercengang. Poin atribut saat ini, 236 poin. Ini berarti 2,36 miliar yuan lagi telah dihabiskan. Hahaha. Ini luar biasa. Sekarang aku punya begitu banyak poin atribut, bagaimana cara menghabiskannya menjadi masalah. Hong Dali menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia dengan tegas memilih cabang sisi bertahan hidup. Sistem, aktifkan cabang sisi bertahan hidup. Bab 618. Karisma kelas galaksi. Sistem, klasifikasi kelangsungan hidup. 1. Meningkatkan kemampuan bertahan hidup host dengan meningkatkan kemampuan mengeraskan dan melembutkan otot. 2. Tingkatkan efek halo. Hong Dali, pilih untuk meningkatkan kemampuan mengeraskan dan melembutkan otot. Sistem, sedang dianalisis, harap tunggu. Meningkatkan kemampuan untuk mengeraskan dan melembutkan otot, ada banyak ras prajurit di alam semesta, dan kemampuan bertarung solo mereka cukup tinggi, oleh karena itu keselamatan host cukup penting. Poin atribut yang dibutuhkan, 100, efek, daya tahan terhadap serangan akan semakin ditingkatkan. Saat otot mengeras, host dapat menahan serangan hingga 500 Cosmic Force. Penjelasan tambahan, ini merujuk pada serangan dari senjata tajam. Saat otot melunak, host dapat menahan serangan hingga 1000 Cosmic Force. Penjelasan tambahan, ini merujuk pada senjata tumpul dan serangan dorong-tarik. Kekuatan kosmik, satu kekuatan kosmik setara dengan sekitar 10 kg. Apa-apaan ini sungguh luar biasa. Sekarang setelah aku berinteraksi dengan alien Galeon itu, sepertinya aku akan berinteraksi dengan lebih banyak alien yang mirip manusia di masa depan. Selain itu, dari apa yang dikatakan sistem, ada ras prajurit di alam semesta. Aku ingin tahu seberapa besar perbedaan antara mereka dan Bai Hekou kecilku. Segalanya masih belum diketahui, tetapi jelas, dengan sistem di tanganku, dunia juga ada di tanganku, tebus. Tebus sebanyak yang aku bisa. Setelah menebus, meningkatkan kemampuan untuk mengeraskan dan melembutkan otot, cahaya keemasan menyala di tubuh Hong Dali. Bro haha. Sekarang aku punya tubuh yang tak terkalahkan. Siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Namun, saya rasa kekuatan kapal antariksa di alam semesta masih cukup mengerikan, terutama di lingkungan vakum. Ya, saya hanyalah seorang pemboros. Bertarung dan bertempur adalah hal yang dilakukan orang Saiyan, tugas utama saya adalah menyia-nyiakan. Setelah menebus keterampilan bertahan hidup, sulit untuk memutuskan di mana akan menggunakan sisa 136 poin atribut sekarang. Pemrosesan permata dan kerusakan mesin tidak terlalu penting saat ini. Halo memiliki beberapa kegunaan, tetapi penggunaannya terbatas. Cetak biru teknologinya telah ditebus. Siapa yang tidak saya tebus beberapa atribut kesehatan? Ini juga tidak mendesak. Asteris apa yang harus saya tebus? Hong Dali melihat ke kiri dan kanan pada menu sistem. Kemudian, dia tiba-tiba melihat sebuah atribut dan langsung terhibur. Karisma. Atribut karisma Tang Muxin dan Lin Yanwei. Jika hanya di bumi, tingkat karisma Tang Muxin dan Lin Yanwei sudah mendekati maksimum sekarang. Namun, itu mungkin tidak terjadi pada tingkat semesta. Siapa yang tahu seperti apa pandangan estetika alien? Apa hal terpenting bagi seorang pria saat pergi keluar? Jawabannya pastilah pacarnya. Hong Dali adalah orang yang sangat peduli dengan wajahnya, bagaimana mungkin dia membiarkan wanita di sekitarnya memiliki tingkat kecantikan yang rendah. Tingkatkan karisma mereka. Saya akan menggunakan poin atribut untuk menebus karisma. Aku ingin semua orang di seluruh jagat raya menyukai Xin Xin dan juga Kak Nian Wei. Aku akan menjadikan Xin Xin sebagai gadis impian semua orang di seluruh jagat raya, dan aku akan menjadikan Kak Nian Wei sebagai selebritas besar di seluruh jagat raya. Dan ada juga Deka itu. Lain kali aku melihatnya, Xin Xin dan Sister Nian Wei pasti akan ada di sana juga, jadi karisma mereka pasti cukup tinggi. Aku akan membuatnya iri padaku. Bro haha, tingkatkan karisma mereka. Tidak perlu penjelasan lain lagi. Sistem, gunakan semua poin atribut yang tersisa untuk meningkatkan karisma Tang Muxin dan Lin Yanwei. Hong Dali langsung memutuskan. Kemudian, dia melihat poin atributnya turun menjadi 1. Apa-apaan, statistik maksimum untuk karisma sebenarnya tidak 100. Sekarang, statistik Tang Muxin dan Lin Yanwei masing-masing adalah Tang Muxin, kesehatan, 90, karisma, 117. Lin Yanwei, kesehatan, 90, karisma, 118. Dan ada penjelasan sistem di bagian bawah. Batas karisma kelas galaksi, 125 poin. Hong Dali. Baiklah, kali ini, saya rasa siapapun yang melihat mereka akan menyukainya. Heboh, lain kali, saya akan membuka konser di galaksi. Pada saat yang sama, Ling Xiaoyi yang sedang bermain bulu tangkis dengan Tang Muxin tiba-tiba merasa aneh dan berkata, Nona Xin Xin, mengapa saya merasa Anda tampak lebih cantik daripada terakhir kali?
Kulit Anda lebih putih, dan juga tampak lebih halus. Kulit Anda juga tampak sangat lembut, sangat cantik. Apa yang kau bicarakan? Tang Muxin merasa sangat malu dan berkata, Kakak Xiaoyi, kau mengolok-olokku lagi. Namun, meskipun dia berkata demikian, sudah menjadi kodrat wanita untuk ingin menjadi lebih cantik. Wajah Tang Muxin memerah karena malu dan dia bertanya dengan lembut, apakah aku benar-benar lebih cantik? Ya, itu benar. Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, Tuan muda pasti akan menyukainya. Dasar tolol. Saat menyebut Hong Dali, Tang Muxin cemberut dan berkata, dia sama sekali tidak menanggapiku. Di sisi lain, Lin Yanwei sedang duduk di sofa dan membaca novel. Tiba-tiba dia bergumam, merasa aneh, dan bergumam, mengapa aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Sungguh perasaan yang aneh. Sambil berkata demikian, dia menyentuh punggung tangannya. Kulitku tampaknya menjadi lebih baik, mungkinkah, Tuan muda melakukan sesuatu yang baru lagi? Berpikir sampai di titik ini, Lin Yanwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan muda ini, aku bertanya-tanya apa yang membuatnya gugup, dia sebenarnya tidak berpikir untuk melakukan apapun pada Nona Xinxin, jika itu orang lain, kurasa dia pasti sudah menyentuhnya sejak lama, bukan? Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba tersipu. Dia sepertinya tidak punya perasaan apapun padaku, dia benar-benar. Kota Tianjing, kantor pria misterius itu. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Pria misterius itu mengusap amarahnya dan bergumam, konglomerat Toyoda benar-benar runtuh dengan cara yang begitu lucu. Benar sekali. Kepala biro menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Ketika kita membuat rencana besar sebelumnya, kita sudah menduga bahwa Hong Dali pasti akan menyebabkan konglomerat Toyoda menderita kerugian dan mendapat banyak masalah. Namun, saya tidak menyangka akan sampai sejauh itu. Tak heran bila ia melontarkan pernyataan demikian, siapa sangka konglomerat Toyoda bakal kolaps gara-gara hal tersebut. Menurut berita terbaru, konglomerat Toyoda hampir tidak menjual satu mobil pun beberapa hari ini. Bengkel-bengkel Toyoda 4S bisa dibilang beruntung jika bengkelnya belum hancur. Bajingan kecil ini memang menakutkan. Pria misterius itu membuka tangannya dan mengangkat bahu. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentangnya sekarang, kurasa dia bisa membuat Merika pingsan sendirian. Bukan untuk berurusan dengan Merika. Kepala biro berpikir sejenak, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, namun, ini tergantung pada orangnya, jika itu Hong Dali, itu tidak sepenuhnya mustahil, hanya saja kami tidak yakin apakah dia bersedia melakukannya. Hehe, jangan dipaksakan. Pria misterius itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ia melemparkan sebatang rokok kepada kepala biro dan menyalakan sebatang untuk dirinya sendiri. Sambil menghisapnya dalam-dalam, ia berkata, kita akan segera berinteraksi dengan alien, lebih baik mengurangi satu masalah di bumi daripada menambah satu masalah, aku tidak ingin rumah kita mendapat masalah saat kita berhadapan dengan alien. Benar sekali. Kepala biro menyalakan rokoknya dan merokok. Semoga saja Merika cukup bijaksana. Pria misterius itu bertanya, ya oh iya, bagaimana persiapanmu dengan Grand Zone dan adamantium yang diinginkan Hong Dali? Kami tidak berhasil menemukan sesuatu yang berguna dari penelitian kami di Grand Zone, itu sangat disayangkan. Menyebutkan hal ini, kepala biro sedikit kecewa. Dari kelihatannya, teknologi itu seharusnya bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki bumi, ilmuwan kami tidak dapat menganalisisnya, adamantium sedang dipersiapkan untuk dikirim, saya akan mengirimkannya kepadanya besok. Baiklah, itu bagus, kau bisa langsung tetap berada di Big Fish. Pria misterius itu mengangguk dan berkata, setelah ruang permainan holografik selesai, masuklah dan lihat juga. Ya, bos, tidak masalah. Negara bagian Jaban, konglomerat Toyoda. Shiroishi Kazuma dan Taro Gohon duduk di ruang buku, ekspresi mereka sedih. Pasar mobil Toyoda di negara surga hancur total. Tidak seorang pun menyangka bahwa Hong Dali akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi perusahaan mereka. Tidak ada satupun mobil yang terjual habis di negara surgawi dalam waktu 3 hari, tidak satupun. Heavenly State adalah pasar utama mereka tidak menghasilkan uang di sana dan mobil-mobil mereka semuanya penuh. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa konglomerat Toyoda kehilangan sedikitnya 200 juta yuan di Heavenly State hanya dalam beberapa hari ini. Mereka harus membayar karyawannya, bukan? Semakin lama mobil tidak terjual, semakin besar penyusutannya, bukan? Mereka masih harus membayar berbagai jenis pajak, bukan? Mereka setidaknya harus membayar pajak bea cukai, bukan? Tetapi setelah membayar semuanya, mobil itu tetap tidak dapat terjual habis. Kehilangan pasar di negara surgawi, keuangan konglomerat Toyoda akan mengalami pukulan besar. Kepala Shiroishi, cepat, pikirkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Taro Gohon benar-benar cemas kali ini. Jika mereka tidak segera menyelesaikan masalah ini, mereka akan benar-benar mendapat masalah besar. Terhadap Hong Dali, aku juga tidak punya solusi.
Shiroishi Kazuma menjawab dengan putus asa. Dia benar-benar takut pada Hong Dali sekarang. Dia tidak pernah bisa meramalkan bagaimana Hong Dali akan menyerangnya. Itulah yang terjadi terakhir kali, dan itulah yang terjadi kali ini. Siapakah yang menyangka bahwa karena ia membeli mobil Toyota untuk tujuan menghambur-hamburkan uang, hal ini akan menyebabkan konglomerat Toyota menghadapi kesulitan seperti itu. Bahkan jika kau tidak punya rencana sekarang, kau tetap harus punya rencana. Taro Gohon berteriak. Jika memang tidak ada cara lain, mintalah militer untuk memikirkan cara, minta mereka untuk menghubungi mereka, cobalah untuk meminta mereka mengirim pasukan ke negara Jaban. Saat ini, itulah satu-satunya solusi. Shiroishi Kazuma perlahan berdiri dan menghela napas panjang. Jika situasi ini terus berlanjut, maka tamatlah riwayat Toyota Conglomerate, karena tidak ada yang tahu masalah apa lagi yang akan dihadapi Toyota Conglomerate di masa mendatang. Aku akan pergi dan menghubungi militer sekarang. Shiroishi Kazuma meninggalkan kata-kata ini dan perlahan berjalan keluar. Aku seharusnya tidak mendekati Hong Dali, aku seharusnya tidak melakukan itu. Taro Gohon membenamkan kepalanya di antara kedua tangannya, dia hanya merasa menyesal sekarang. Jika aku mengabaikannya, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Tanpa diduga, tepat setelah dia mengatakan ini, sebuah suara kasar tiba-tiba terdengar. Memang, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Kau, Taro Gohon langsung tercengang. Tepat saat ia bersiap untuk berbalik dan melihat siapa orang itu, keinginannya segera terpenuhi. Dengan suara, kerak Taro Gohon melihat punggungnya sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia juga melihat orang yang berbicara. Itu adalah seorang pemuda tampan. Dia berambut merah panjang, bertubuh ramping, dan tubuhnya proporsional dan berotot. Setan Darah. Dia adalah salah satu dari 4 raja yang membelot ke Hong Dali, Setan Darah. Langkahnya sangat sederhana dan jelas. Setelah Taro Gohon perlahan jatuh ke lantai, Blood Demon berkata pelan, tapi aku sangat berterima kasih padamu, tanpamu, aku tidak akan bisa mendapatkan kebebasanku. Usai berkata demikian, Blood Demon pun lenyap sepenuhnya. Bab 619. Nama baru Kogohon. Negara bagian Jaban, militer. Dasar bodoh. Panglima tertinggi militer Jaban memukul meja sambil memarahi kepala angkatan laut yang diintimidasi oleh Hong Dali. Sebagai kehormatan kekaisaran Jaban, kau kalah bahkan sebelum bertarung, dan bahkan menyerahkan kapal perang kami, kau memalukan, memalukan. Komandan Miyamoto, kepala angkatan laut itu berkeringat dingin. Teknologi Hong Dali terlalu kuat, jika kita melepaskan tembakan, itu pasti akan memicu perang, saya khawatir kekaisaran Jaban kita belum cukup baik untuk melawan Hong Dali, pertahanan itu terlalu menakutkan. Itu masuk akal. Komandan Miyamoto berpikir sejenak. Ada baiknya berhati-hati, tapi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Terutama penting untuk menangani masalah diplomatik dengan negara surgawi. Saat dia merasa kesal, terdengar ketukan di pintu. Komandan Miyamoto berkata dengan tidak sabar, pintunya tidak terkunci, masuklah. Pintu terbuka perlahan dan Shiroishi Kazuma masuk. Dia duduk di sofa tanpa menyapa Komandan Miyamoto dan berkata dengan suara berat, Presiden Gohon ditemukan tewas di ruang kerjanya. Apa? Komandan Miyamoto berdiri saat mendengarnya. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Tidak ada petunjuk yang tertinggal. Itu jelas dilakukan oleh seorang profesional. Shiroishi Kazuma menarik napas dalam-dalam dan berkata, leher Presiden Gohon terpelintir. Namun, semua orang dalam keluarga baik-baik saja. Jelas, mereka hanya menargetkan Presiden Gohon. Bagaimana dengan Ko Gohon? Komandan Miyamoto bertanya dengan cemas. Bagaimana keadaan Ko Gohon? Apakah dia meninggal? Seseorang harus mengambil alih konglomerat Toyota, jika tidak, akan terjadi kekacauan di Jaban. Konglomerat Toyota sangat erat kaitannya dengan ekonomi Jaban. Jika terjadi kekacauan di konglomerat Toyota, ekonomi provinsi Jaban pasti akan terpengaruh. Tidak heran Komandan Miyamoto begitu gugup. Tuan Muda Gohon selamat, tapi... Shiroishi Kazuma menelan ludah. Situasinya agak unik, dia tidak ingin bertemu siapapun. Dia harus melakukannya meskipun dia tidak mau, bawa aku ke sini, sekarang. Komandan Miyamoto berdiri dan menuju pintu. Komandan Miyamoto berbalik dan berkata kepada kepala angkatan laut, aku akan menjagamu saat aku kembali. Mereka keluar dari markas besar militer Jaban, menaiki helikopter milik konglomerat Toyota, dan menuju ke istana Toyota. Mereka memasuki rumah bangsawan itu, melewati koridor panjang, dan tiba di sebuah taman. Shiroishi Kazuma berkata, Tuan Muda Gohon ada di gedung di depan. Keduanya masuk ke dalam gedung dan naik ke lantai 2, berhadapan dengan pintu besi. Situasi macam apa ini? Tanya Komandan Miyamoto penasaran. Kau mengurung Ko Gohon. Ceritanya panjang. Shiroishi Kazuma mengeluarkan kunci dan membuka pintu logam. Saat mereka tiba di dalam, dekorasinya benar-benar berbeda.
Dindingnya ditutupi dengan kertas dinding berwarna merah muda dan koridornya dipenuhi dengan mainan mewah. Komandan Miyamoto terkejut. Ini sepertinya tempat wanita, apa yang sebenarnya terjadi? Shiroishi Kazuma tetap diam dan memimpin jalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di ujung koridor dan berbelok. Itu adalah pintu menuju ruangan seluas sekitar 100 meter persegi. Dindingnya dipenuhi dengan selebritas pria jaban. Komandan Miyamoto dengan penasaran bertanya, apakah Presiden Gohon membawa kembali seorang putri haram? Saat dia berkata demikian, dia mendengar suara dari dalam ruangan. Ketua Shiroishi, apakah Anda membawa seseorang? Suaranya agak tinggi tetapi serak. Kedengarannya seperti suara pria, tetapi juga seperti suara wanita, membuat orang merasa tidak nyaman. Shiroishi Kazuma menjawab, dia teman lama Presiden Gohon, dia ingin bertemu denganmu. Teman lama ayahku. Orang di ruangan itu berkata, dia sudah terlalu tua, aku tidak akan menemuinya, bukankah sudah kukatakan, selain selebriti pria yang kusukai, aku tidak akan menemui orang lain. Kedengarannya seperti orang itu sedang merengek. Jelas itu adalah nada suara wanita, tetapi juga suara pria. Ini. Rambut Komandan Miyamoto berdiri tegak. Dia melangkah mundur karena terkejut. Itu, Tuan Muda Gohon. Ya. Shiroishi Kazuma tersenyum canggung. Setelah benda milik Tuan Muda Gohon terluka dan tak tersembuhkan, dia berubah drastis dan menjadi seperti ini. Dia tidak pergi ke Dailand, tanya Komandan Miyamoto lembut. Setidaknya dia mungkin lebih baik dari sekarang. Kami sedang bersiap untuk pergi. Shiroishi Kazuma menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi Presiden Gohon, desah, kami seharusnya tidak berpikir untuk melawannya, dia terlalu menakutkan. Suara Shiroishi Kazuma tidak keras, tetapi Kogohon, yang berada di ruangan itu, tiba-tiba berteriak, melawan siapa, Hongdali, apa yang terjadi pada ayahku? Kogohon telah menjadi seperti ini, tetapi pendengarannya menjadi sangat baik. Tidak mungkin orang lain dapat mendengarnya. Ya, Hongdali. Shiroishi Kazuma berkata dengan hati-hati, Presiden Gohon terbunuh. Mendengar itu, pintu tiba-tiba terbuka. Kogohon berdiri di pintu dan menatap kedua pria itu. Ada kebencian di matanya. Apa gunanya ayahku membayarmu? Tidak ada gunanya. Kogohon mengenakan gaun berenda hitam dengan lipstik merah. Aroma parfumnya sangat kuat. Dia tampak sangat marah. Komandan Miyamoto basah kuyup oleh keringat. Ya, Presiden Gohon dibunuh, kita yang harus disalahkan, tapi itu bukan yang penting sekarang, kita butuh seseorang untuk mengambil alih konglomerat Toyoda, Tuan Muda Gohon. Saya mengganti nama saya. Kogohon menggelengkan kepalanya. Perjalanan ke Dailand masih tertunda, saya tidak bisa dipanggil Kogohon lagi. Kalau begitu, Tuan Muda Gohon, nama baru Anda adalah, katakan padaku agar aku bisa mengganti identitasmu. Identitasku adalah sepupu Kogohon. Kogohon menatap Shiroishi Kazuma dan Komandan Miyamoto. Namaku Ran Asakawa, jangan lupa. Oh, oke. Komandan Miyamoto segera mencatat. Nona Ran Asakawa, kami pamit dulu, oke. Pergilah. Kogoho, yang sekarang bernama Ran Asakawa, melambaikan band-nya. Ingat peringatanku, jangan memprovokasi Hongdali, kalau tidak, tidak akan ada yang bisa melindungimu. Ya, aku mengerti. Saat mereka meninggalkan istana Toyoda, Komandan Miyamoto menghela napas panjang. Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Hongdali terlalu aneh, kita tidak mampu memprovokasi dia. Shiroishi Kazuma mendesah. Kabar meninggalnya Presiden Gohon, tolong uruslah, Komandan Miyamoto, mengenai masalah lainnya, Toyoda Conglomerate akan menanggungnya, kita tidak menginginkan apapun yang berhubungan dengan Hongdali lagi, tolong pikirkan solusinya. Ya, Komandan Miyamoto mendesah. Lupakan saja, aku akan mengirim seseorang untuk menghubungi mereka guna mendapatkan pandangan mereka tentang masalah ini, selama Hongdali masih ada, tidak akan ada kedamaian di Jaban, kita bukan tandingannya, kita hanya bisa berharap mereka punya cara untuk menghadapinya. Mereka. Shiroishi Kazuma tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku pernah melawan Hongdali sebelumnya, aku tahu betapa kuatnya dia, mereka mungkin bahkan tidak bisa membela diri sendiri, ya. Mereka, Biro Keamanan Nasional. Berita terbaru dari negara surgawi, Hongdali menemukan layar pelindung yang dapat menangkis rudal berpemandu. Kepala Salon Biro Keamanan Nasional duduk di kantornya dan mengusap pelipisnya. Ya Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi monster ini? Itu bukan berita baik. Menteri Pertahanan Itra juga merasa pusing. Masalahnya, jika kita tidak melakukan apapun, dan membiarkan Hongdali terus berkembang, hasilnya akan menjadi bencana. Ini akan memengaruhi pendapat mereka di tingkat internasional. Aku tahu itu, masalahnya, bagaimana kita menghadapinya, jawab Salon. Malaikat kesialan tidak berguna sekarang, kita tidak tahu seberapa efektif senjata kita, jika perang pecah, kekuatan militer kita mungkin tidak sebanding dengan mereka.
Saat dia mengatakan itu, Itra tiba-tiba mengusap dagunya. Ngomong-ngomong, Hong Dali bilang dua mobilnya punya pelindung seperti itu. Bukan hanya mobilnya. Bahkan mobilnya pun memiliki layar pelindung. Apakah kapal induknya akan selamat, kata Salon dengan putus asa. Itu adalah kapal induk, dan kami memberikannya kepadanya dengan kedua tangan kami sendiri. Tidak harus. Itra menggelengkan kepalanya dan berkata, pikirkanlah, Hong Dali mengatakan kapal induknya memiliki layar pelindung, jangan kita perdebatkan apakah itu nyata, bahkan jika dia memilikinya, itu tidak berarti dia berani menyatakan perang terhadap kita, disitulah letak masalahnya, jika kita mengirim 3 kapal induk ke sana untuk latihan militer, menurutmu reaksi seperti apa yang akan ditimbulkannya? Kau gila. Salon terkejut. Teknologi mereka sekarang sudah sangat maju. Kau benar-benar ingin melakukan latihan militer di depan pintu mereka. Latihan militer itu hanya untuk pamer, yang benar-benar ingin kami lakukan adalah mencari tahu lebih banyak informasi. Itra tersenyum. Di era ini, antara negara-negara super seperti kita, sudah pasti mustahil untuk bertarung, oleh karena itu, satu-satunya cara bagi negara surgawi untuk menangani latihan militer kita adalah dengan mengadakan latihan militer sendiri. Jika mereka tidak memiliki pelindung, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Kita masih yang terbaik di dunia. Salon bertanya, bagaimana jika mereka benar-benar memilikinya? Itra, kalau begitu, kita akan pergi setelah latihan militer selesai, apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Salon, itu saran yang bagus, haha, ayo kita lakukan. Tidak masalah. Bab 620. Dunia bawah laut yang indah. Di kapal induk, Big Fish. Para antek, kumpul, ayo kita main di bawah laut hari ini. Hong Dali berdiri di dek dengan kedua tangannya terentang, memanggil para anteknya. Sebagai anak yang sangat boros, bagaimana mungkin dia meninggalkan rumah tanpa antek-anteknya? Dali, mau menjelajah bawah laut. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menjelajah bawah laut, semua orang menjadi bersemangat. Gambar-gambar dunia bawah laut yang indah yang terlihat di televisi adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu semua orang. Namun, mereka tampaknya tidak memiliki peralatan menyelam, bagaimana mereka bisa turun? Tang Muxin bertanya, Dali, bagaimana kita bisa turun, kita tidak punya peralatan menyelam. Sekarang setelah ia memiliki lebih banyak keterampilan dan juga karena ia tahu antek-antek yang bersamanya benar-benar dapat diandalkan, Hong Dali tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuannya. Aku baru saja mempelajari sesuatu yang baru, semua orang ikut saja denganku. Oh, kenakan pakaian suci mekanik, kita akan pergi ke dasar laut, jika kita menemukan sesuatu yang bagus, seperti bangkai kapal atau semacamnya, akan lebih mudah untuk bergerak dengan pakaian itu. Semua orang khawatir akan menghadapi bahaya saat mereka menyelam ke dalam laut. Dialah satu-satunya yang memikirkan hal-hal baik yang mungkin ditemukannya di sana. Karena Hong Dali mengatakan dia memiliki keterampilan baru, pasti tidak akan ada masalah. Semua orang segera bersiap. Dengan Lin Yanwei, Tang Muxin, Lin Chuyin, Zhang Yi, dan 9 antek besar yang sudah siap, seluruh tim siap berangkat. Xiao Bai, ada pekerjaan yang harus dilakukan, ayo kita berputar-putar di bawah laut. Hong Dali berteriak ke arah laut. Cepat cari beberapa saudara, lakukan pekerjaan dengan baik dan kau akan diberi hadiah daging babi. Begitu mendengar bahwa ada daging babi yang bisa dimakan, Xiao Bai naik ke permukaan bersama beberapa hiu yang belum pergi untuk mengirim orang-orang Jepang kembali ke negara mereka. Mereka melompat kegirangan. Hahaha, laut yang luas, air di mana-mana, aku datang. Hong Dali tertawa terbahak-bahak saat ia melompat ke dalam air. Tak lama kemudian, Xiao Bai naik ke permukaan dengan dia di punggungnya. Semua orang juga melompat ke dalam air seperti pangsit ke dalam sup, semua anggota inti kelompok Hong Dali duduk di punggung Xiao Bai. Selain Ling Xiaoyi, para antek lainnya masing-masing berada di atas hiu besar. Mereka siap berangkat. Dali, kita tidak akan bertahan lama di bawah laut jika terus seperti ini. Tang Muxin bertanya dengan suara pelan. Keterampilan baru apa yang kamu pelajari? Hebat sekali. Hong Dali segera mengulurkan lengannya. Kendalikan kelima elemen, elemental shock. Di laut, elemen segalanya adalah air. Berbeda di laut dibandingkan di daratan. Di daratan, tanah stabil dan tidak akan dihitung sebagai kerusakan elemen. Laut itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Laut juga cenderung menunjukkan kekuatannya, jadi. Anda mengerti maksudnya? Ya, gelembung untuk semua orang agar kita bisa menghirup udara segar. Hong Dali memberi instruksi. Tak lama kemudian, semua orang merasakan gelembung di sekujur tubuh mereka dan mereka perlahan mulai tenggelam. Wow! Semua orang tercengang. Hal seperti itu bisa dilakukan, Tuan Muda, keterampilan ini luar biasa. Jelas, Tuan Muda sangat mencintai alam, alam pasti akan memperlakukannya dengan baik juga, hahaha.
kita akan menaklukkan dasar laut, kita bisa pergi kemanapun yang kita suka, hahaha, hebat sekali mengikuti Tuan Muda, aku tidak ingin berhenti. Dali, kamu hebat sekali. Tang Muxin tertawa dan berkata, keterampilan ini hebat sekali, kita bisa pergi kemana saja yang kita mau di perairan ini mulai sekarang, bukan, aku ingin membawa pulang beberapa karang yang cantik. Lihatlah jika kau mau. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Jangan hancurkan, tidak mudah baginya untuk tumbuh besar. Apa yang dia katakan masuk akal. Tidak ada yang bisa membantahnya. Tang Muxin langsung mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Dengan hiu sebagai moda transportasi mereka di laut, mereka melaju cepat. Tak lama kemudian, semua orang berada lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Tidak banyak cahaya di sini, tetapi pakaian suci mekanik yang dikenakan Hong Dali dan yang lainnya sangat berguna. Pakaian itu memiliki perangkat penerangan. Wow! Semua orang berseru, cepat, lihat, indah sekali. Di dasar laut, airnya jernih. Tidak ada polusi. Fauna-fauna senang dan flora-flora damai, siapapun yang pernah menonton Underwater World pasti tahu itu. Lautan merupakan salah satu bagian terindah di bumi. Lautan sangat indah. Lautan penuh dengan kehidupan, warna-warna cerah, dan seni yang memikat. Air laut dalam yang mempesona, ikan-ikan yang lucu, karang yang menakjubkan, makhluk-makhluk bertubuh lunak, dan makhluk-makhluk laut berwarna cerah menarik banyak orang pecinta alam dan fotografer ke dasar laut. Mereka semua ada di sana untuk menyaksikan sendiri bagian dunia yang paling menarik dan indah ini. Tepat di depan Hong Dali dan kelompoknya sekarang terdapat gugusan karang yang besar. Merah muda, ungu, biru, putih, berbagai macam warna dan bentuk. Ada yang berbentuk seperti bunga krisan, ada yang seperti cabang, ada yang tampak seperti piring bundar besar, dan masih banyak lagi jenis lainnya dalam berbagai bentuk. Semuanya sangat indah. Lihat, lihat bukankah sudah kukatakan. Hong Dali tersenyum dan mengangguk. Alam begitu indah, bagaimana mungkin kita merusaknya, melindungi alam adalah hal paling penuh kasih yang dapat kita lakukan. Ya. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan Hong Dali. Aku tidak pernah memperhatikannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah aku menyadarinya, itu benar-benar cantik, tidak heran Tuan Muda adalah Tuan Muda, dia bahkan melihat sesuatu secara berbeda, aku hanya berpikir tentang betapa berharganya karang ini, itu sebabnya aku mengatakan kamu orang yang tidak beradab yang tidak memiliki peluang untuk menjadi besar, lihatlah Tuan Muda, ya, kakak kedua, kamu benar memarahinya. Dali, lihat ada makhluk yang sangat cantik di sana. Kata Tang Muxin sambil menunjuk binatang yang sedikit bersinar di depan mereka. Hewan itu transparan seluruhnya dan struktur serta organ dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Hewan itu juga bersinar sedikit, seperti bola lampu. Benar sekali, benda ini benar-benar menarik. Hong Dali bertanya pada Lin Chuyin, apa nama benda ini? Oh, aku juga tidak yakin. Tanpa diduga, Lin Chuyin tidak tahu, tetapi Ratu Zerk Zhang Yi tersenyum dan menyindir. Ini adalah ubur-ubur laut berbentuk bola lampu, bagian luarnya tampak seperti bola lampu dan begitulah asal-muasal namanya. Aku pernah meneliti gen makhluk ini sebelumnya, tetapi tidak banyak gunanya memiliki tubuh yang bersinar. Baguslah, baik pakar teknologi maupun zoologi ada di sini. Mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak diketahui. Karena dia sudah memulai, Zhang Yi mengambil tanggung jawab sebagai pemandu bawah laut. Dia jelas dalam suasana hati yang baik hari itu, menunjuk dan menjelaskan karakteristik berbagai hewan saat mereka bergerak menunggangi Xiao Bai. Yang berbentuk spiral kuning di sana disebut cacing pohon Natal, spiral berwarna itu sebenarnya adalah alat pernapasan yang padat, mereka tidak memiliki bagian yang beradaptasi untuk bergerak dan berenang, jadi mereka tidak dapat bergerak di luar tabung, mereka memiliki dua mahkota yang sangat indah yang membuatnya tampak seperti pohon Natal, itulah sebabnya mereka disebut cacing pohon Natal, mahkota itu sebenarnya adalah mulut, cacing ini sangat sensitif dan akan langsung bereaksi terhadap bayangan sekalipun. Semua orang berseru, wah, cantik sekali, ya, sangat menarik, itu benar-benar mulutnya. Yang di sana itu disebut karang otak terbuka memiliki kerangka berbentuk oval padat pada dasar berbentuk kerucut dan juga dikenal sebagai karang otak terlipat atau karang kawah, itu adalah karang besar, karang cantik ini berwarna merah, kuning, coklat, hijau, dan biru, bentuknya seperti angka 8 atau jam, pada malam hari. Antena akan menjulur dari mulutnya untuk melindungi dirinya, mereka mampu melakukan fotosintesis makanan untuk bertahan hidup, jadi tidak perlu makan, yang merah membutuhkan lebih sedikit cahaya daripada yang hijau. Pada saat ini, Tang Muxin melihat karang yang tampak seperti bulu. Dia bertanya dengan penuh semangat, Saudari Zhang Yi, apa itu? Apakah itu bulu yang cantik? Zhang Yi melihat ke arah yang ditunjuk Tang Muxin. Dia tersenyum dan berkata, itu adalah cacing kemoceng, bentuknya seperti kemoceng model lama, kecuali kepalanya, bagian dalamnya berupa tabung yang terbuat dari pasir dan partikel lainnya.
cacing seperti ini memiliki dua mahkota di kepalanya, untuk bernapas dan makan, bagian yang tersembunyi di dalam tabung sangat kecil tetapi sensitif, ia mampu mendeteksi bahaya. Itu kemampuan yang hebat, seru semua orang, laut memang penuh dengan hal-hal yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Itu sudah jelas. Hong Dali mengangguk. Tidak ada keraguan tentang keindahan alam. Tepat saat itu, mata Hong Dali tiba-tiba berbinar dan dia berkata sambil tertawa, lihat cepat. Ada kura-kura laut besar di sana, bahkan ada lumba-lumba. Iya, lumba-lumba putih itu sangat menarik. Ia berguling-guling, ia datang ke arah kita. Haha, sayang kecil, datanglah padaku. Lumba-lumba besar itu berwarna putih bersih dan panjangnya sekitar 7 hingga 8 meter. Ia melihat Hong Dali bersama kelompoknya dan mendekati mereka dengan rasa ingin tahu. Kemudian, ia mulai berenang bersama mereka. Lumba-lumba besar itu tidak takut pada hiu putih besar Xiao Bai, yang ditunggangi Hong Dali dan kawan-kawan. Mungkin karena kehadiran Hong Dali. Lumba-lumba itu berenang di samping mereka dan bahkan menjulurkan moncongnya dengan rasa ingin tahu ke dalam gelembung udara Hong Dali. Hahaha, bocah kecil ini lucu sekali. Hong Dali dan kawan-kawan tertawa. Hong Dali bahkan mengulurkan tangan untuk menepuk kepala lumba-lumba besar itu. Ia berkata sambil tertawa, bocah besar, mari kita berteman, kulitmu bagus sekali, haha. Seolah-olah ia mengerti apa yang dikatakan Hong Dali. Lumba-lumba besar itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang indah. Ini adalah register peluit asli. Hahaha, lihat, dia setuju. Hong Dali tersenyum dan memeluk leher lumba-lumba itu. Dia berkata, Xiao Guai, apakah ada sesuatu yang menarik di sekitar sini, bisakah kamu membawa kami ke sana? Hehe, seharusnya dia tahu, ini rumahnya. Tang Muxin tersenyum dan berkata, Xiao Guai, bawa kami ke sana. Lumba-lumba besar itu tampaknya mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Ia mengangguk dan memposisikan dirinya di samping hiu putih besar Xiao Bai. Kemudian, ia berenang perlahan menuju dasar laut. Xiao Bai, cepatlah, kejar. Hong Dali menepuk punggung Xiao Bai. Apa yang akan dibawa lumba-lumba besar itu untuk kita lihat, bangkai kapal, harta karun, barang antik. Tidak peduli apapun, mereka mungkin akan melakukan perjalanan yang membuahkan hasil. Semua orang melakukan perjalanan menuju dasar laut. Tak lama kemudian, lumba-lumba besar itu berhenti. Di bawahnya ada jurang besar yang lebarnya sekitar 200 meter. Jurang itu begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Semua orang melihat ke dalam dan mata Hong Dali tiba-tiba terbelalak. Ya Tuhan! Ini! Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.